ekonomi disampaikan LPS kepada bank. Terakhir, menjelaskan penjelasan terkait kewajiban pencantuman pernyataan bank. Dasar hukumnya adalah PLPS nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PLPS nomor 2 garing PLPS garing 2010 tentang program penjaminan simpanan. Pada pasal 3 huruf H, disebutkan bahwa setiap bank wajib mencantumkan pernyataan bank merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk simpanan. Kemudian di pasal 50C disebutkan kewajiban bank dalam mencantumkan pernyataan bank merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk simpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf H dilaksanakan paling lambat 1 tahun terhitung sejak PLPS ini diundangkan, yaitu jatuh pada tanggal 21 Desember 2019. Ini contoh pengaplikasian pencantuman pernyataan kepesertaan program penjaminan LPS pada media promosi simpanan bank. Ini contoh untuk horizontal bannernya. Di situ harus ada pencantuman bank merupakan peserta penjaminan LPS. Sedangkan untuk font, ukuran font disesuaikan sehingga dapat dibaca dengan jelas. Ini roll up banner. Sebelah sini ada flyernya. Ini contoh untuk website. Kemudian ini untuk media sosial. Dan yang terakhir rekomendasi proporsi. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Ibu Dwi atas penjelasannya hari ini. Ini sudah memberikan gambaran besarnya ya Ibu ya, bahwa ada beberapa peraturan yang berubah dan harus diperhatikan juga untuk bagaimana format-format yang diberikan, ada yang dihilangkan dan ditambahkan, dan pastinya ini juga akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini ya Ibu, untuk dapat memudahkan untuk seluruh Bapak dan Ibu BPR dan BPRS yang ada di wilayah Sumatera hari ini yang bergabung dengan kita. Terima kasih sekali Ibu Dwi atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa memberikan sosialisasi hari ini. Sehat selalu dan salam untuk seluruh rekan-rekan LPS lainnya. Terima kasih. Silakan untuk boleh melanjutkan aktivitas Anda. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi bahwa hari ini kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi, tidak hanya tadi secara gambaran besar, tetapi bagaimana teknis pelaksanaan untuk sosialisasi peraturan terbaru LPS yang dihadirkan pada hari ini. Namun sebelum itu Bapak Ibu kami ingatkan untuk dapat mengisi terlebih dahulu form survei yang sudah kami berikan melalui linknya yaitu bit.ly/PLPS Juli, atau link tersebut sudah kami berikan di chat box Anda. Dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung, kami persilahkan untuk dapat mendownload atau mengunduh untuk materi dari para pembicara hari ini mengenai peraturan-peraturan yang kami berikan ataupun sosialisasi yang kami berikan dari LPS dengan cara melink di link kami yaitu di bit.ly/materi PLPS 7, ataupun linknya telah kami siapkan di chat box Anda dan Bapak Ibu bisa langsung mengkliknya untuk dapat mendownload atau mendapatkan materi yang sudah kami siapkan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi, bahwa ada beberapa peraturan yang sudah diberikan oleh LPS pada hari ini untuk disosialisasikan, yaitu mengenai kebijakan PLPS nomor 7 tahun 2019, lalu PLPS nomor 1 dan nomor 2 tahun 2020, serta kewajiban pencantuman pernyataan bank merupakan peserta program penjaminan LPS pada materi promosi yang akan kita ajak Bapak dan Ibu lebih dalam lagi melalui rekan-rekan dari LPS yang sudah hadir hari ini. Nah, yang pertama, kami ingin mengundang langsung perwakilan dari grup penanganan premi penjaminan. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Hari Septanto. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi Mbak Jessica. Assalamualaikum. Baik, silakan Pak Hari. Boleh duduk dulu. Saya akan mengundang dua rekan lain ya Pak ya, yang kita akan bersama-sama pada hari ini. Yang kedua, kita akan kehadiran perwakilan dari grup surveillance dan stabilitas sistem keuangan. Sudah hadir Bapak Fitrio Aribowo. Ya, Pak Fitrio, selamat pagi. Semangat Pak. Silakan Pak. Semangat sekali. Dan setelah dua ada bapak-bapak yang sudah hadir bersama dengan kami dari LPS Center ini, kami juga akan mengundang satu orang perwakilan dari grup sistem informasi, dan kali ini adalah yang cantik nih, seorang ibu yang akan bergabung dengan kita. Ada Ibu Mutiara Aisyah. Hai Ibu Aisyah, apa kabar? Selamat pagi. Silakan Ibu Aisyah untuk bergabung.
Bapak Ibu sekalian sudah siap 3 pembicara yang akan memberikan sosialisasi secara teknis, kemudian juga lebih dalam lagi, dan nanti kami akan hadirkan juga tutorial yang menarik untuk Bapak dan Ibu bisa praktekkan bagaimana format dan juga e-laporan yang akan disampaikan. Namun Bapak Ibu, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian para peserta untuk dapat berinteraksi dan mendapatkan kesempatan untuk langsung bertanya dengan para pembicara. Bagaimana caranya? Silakan langsung mengirimkan pertanyaan Anda seputar dari pembahasan yang akan kami berikan hari ini dengan menuliskannya dan mengirimkannya di Q&A box yang ada di bawah Anda. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menemukan ada Q&A box. Silakan untuk boleh mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda inginkan kepada para pembicara, dan nanti kami akan memilih satu penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah. Ada earphone Bluetooth persembahan dari LPS yang akan kita umumkan pada hari ini. Wah, seru ya Bapak Ibu sudah bisa bertanya dalam kesempatan ini, dan Bapak Ibu juga bisa langsung mendapatkan kesempatan memenangkan earphone Bluetooth yang akan kita umumkan untuk satu penanya yang beruntung. Baik, langsung saja kami akan mengajak Bapak Ibu untuk memulai seluruh sosialisasi lebih dalam lagi. Untuk ketiga pembicara kita, saya bergabung duduk dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita akan rileks, santai, karena saya akan mempersilahkan untuk Bapak dan Ibu satu persatu untuk memulai sosialisasi, dan setelah selesai tiga-tiganya, nanti Bapak Ibu kita akan bergabung untuk masuk ke sesi Q&A. Di sesi Q&A ini nanti kita akan membacakan untuk 3 pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Bapak Ibu sekalian. Baik. Ada hadiahnya ya? Betul, ada hadiahnya Pak. Nanti saya mau minta tolong untuk sediaan Bapak Ibu. Tugas yang cukup berat pastinya untuk memilih satu di antara seluruh pertanyaan yang hadir. Siap. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan memulai untuk mengetahui penjelasan teknis mengenai PLPS nomor 1 dan nomor 2 tahun 2020 yang akan diberikan oleh perwakilan grup penanganan premi penjaminan, di mana ini sangat ditunggu-tunggu sekali nih untuk akselerasi ya Pak ya, untuk premi denda yang ada, dan ini nampaknya akan membantu untuk para rekan Bapak Ibu BPR dan BPRS. Seperti apa relaksasinya dan bagaimana keuntungan yang bisa didapatkan untuk Bapak Ibu membantu dalam menghadapi tantangan situasi kali ini. Saya persilakan langsung untuk Pak Hari. Pak Hari, silakan waktu dan tempat untuk Anda. Terima kasih Mbak Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat Bapak Ibu semua, direksi dan PIC laporan untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya. Lanjutkan apa yang disampaikan Mbak Jessica. Jadi benar apa yang disampaikan, seperti yang kita udah dengar 3 bulan terakhir. Ada beberapa regulator, beberapa bank juga memberikan relaksasi kepada nasabah. Regulator juga memberikan relaksasi dalam bentuk pajak, katakanlah pemerintah. Nah, LPS juga memberikan relaksasi nih, relaksasi denda premi namanya. Seperti apa detailnya, lalu apa latar belakangnya nanti kita akan sampaikan. Lalu juga ada terkait dengan PLPS 1 2020 terkait dengan penjaminan syariah, itu bagaimana dampaknya terhadap pembayaran premi ke depan. Seperti apa detailnya nanti juga saya akan sampaikan. Tapi sebelum kita akan ke sana, seperti sosialisasi pada umumnya, kita akan mengulang lagi nih kewajiban kepesertaan yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Agenda pembahasan saya hari ini, Jadi yang pertama ada kewajiban kepesertaan, yang mungkin Bapak Ibu udah familiar semuanya. Namun nanti saya akan meng-highlight satu isu terkait dengan kewajiban surat pernyataan yang memang deadline-nya itu hingga akhir tahun ini wajib disampaikan. Jadi poin kedua saya akan heavy di surat pernyataan. Yang poin ketiga terkait dengan perubahan informasi data pokok bank Bapak Ibu. Jadi yang saat ini dan ke depan itu semua perubahan dilakukan melalui media e-laporan. Yang keempat nih yang ditunggu-tunggu detail terkait dengan penyesuaian sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan, ini nama formalnya seperti ini, atau disingkat relaksasi denda premi. Dan yang terakhir terkait dengan rekening pembayaran premi yang tadi saya bilang terkait dengan premi pembayaran untuk penjaminan syariah. Nah, masuk ke agenda yang pertama, kewajiban kepesertaan. Ini juga Bapak Ibu bisa temui di website LPS. Ketika Bapak Ibu masuk ke website LPS, masuk ke penjaminan simpanan, lalu masuk klik ke kewajiban bank peserta. Nah, itu sudah ada detail semuanya tentang kewajiban-kewajiban apa saja yang harus diserahkan oleh bank peserta kepada LPS. Ini saya hanya ingin mengulang. Yang pertama ada terkait dengan menyerahkan dokumen kepesertaan. Ada salinan akta pendirian, surat pernyataan, dan seterusnya. Itu juga sudah diatur secara jelas di Undang-Undang LPS pasal 94 ayat 1. Itu untuk dendanya. Jadi untuk kewajiban ini sudah diatur di Undang-Undang LPS, Bapak Ibu. Terkait dengan surat pernyataan sendiri, terkait dengan diksinya, narasinya sudah diatur secara jelas di Undang-Undang. Jadi untuk sanksinya sendiri cukup besar ya Bapak Ibu.
ada pidana dan ada denda. Lalu kaitan selanjutnya terkait dengan kontribusi kepesertaan, ini juga sudah diatur di undang-undang, itu 0,1% dari modal setor ini dibayar pertama kali saat bank berdiri. Lalu juga ada premi penjaminan yang dibayar 2 kali dalam satu tahun. Periode 1 dibayar bulan Juli, dan periode 2 dibayar bulan Januari. Lalu selanjutnya menyerahkan laporan berkala. Ini yang seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan PLPS. Yang terakhir itu Bapak Ibu untuk BPR dan BPRS laporan berkalanya hanya satu. Ya, ini terkait dengan laporan keuangan tahunan yang jatuh temponya setelah direlaksasi itu akan berakhir di akhir Juli ini. Jadi yang sebelumnya normalnya itu jatuh temponya di bulan Mei, setelah direlaksasi pelaporannya karena ada pandemi COVID ini, pelaporannya batas akhirnya adalah akhir Juli dengan ada denda keterlambatannya juga Bapak Ibu, yaitu 1 juta per hari keterlambatan. Lalu yang keempat, ada kewajiban juga yang sudah diatur di PLPS dan Undang-Undang memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan oleh LPS. Ini kaitannya karena nanti penjaminan LPS adalah 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kita butuhkan data-data siapa sih nasabahnya yang menyimpan secara total simpannya 2 miliar per nasabah per bank. Lalu poin nomor 5, nah ini juga yang kita biasa lakukan survei Bapak Ibu setiap tahunnya. Mungkin untuk wilayah Sumatera, bisa jadi tahun ini kita akan melakukan survei ke setiap bank untuk memastikan bahwa setiap bank menempatkan bukti kepesertaan LPS atau dalam bentuk stiker LPS. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan stiker LPS, bisa menghubungi kami, baik email atau telepon ke divisi kepesertaan. Lalu poin kedua adalah mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan LPS. Untuk BPR saat ini itu maksimum tingkat bunga penjaminan LPS ada di angka 8%. Jadi untuk bank umum itu ada di angka 5,5%. Jadi ada sekitar spreadnya 250 basis atau 2,5%. Dan yang ketiga, setiap bank juga wajib mengumumkan di banking hall atau di pintu depan bank, itu pengumuman nilai simpanan yang dijamin. Saat ini masih 2 miliar per nasabah per bank. Lalu poin ke-6, ini menyampaikan pernyataan bank yang merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk simpanan. Ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dudu sebelumnya. Jadi untuk semua produk iklan simpanan wajib melampirkan statement ini, bank merupakan peserta penjaminan LPS. Lalu poin terakhir, memiliki dan memelihara data dan informasi mengenai nasabah penyimpan, simpanan setiap nasabah, dan kewajiban dari setiap nasabah penyimpan. Nah, ini wajib disimpan dalam sistem bank masing-masing. Nah, selanjutnya saya ingin detail terkait dengan kewajiban kepesertaan apa saja nih yang wajib ditempel atau disajikan di banking hall setiap bank. Nah, ini sudah familiar ya Bapak Ibu. Ada 3 nih yang kita akan survei setiap tahunnya apakah bank patuh. Karena kewajiban bank ini adalah hak nasabah. Jadi setiap nasabah itu berhak mendapatkan berapa sih tingkat bunga penjaminan LPS saat ini. Nah, itu yang di poin A. Informasi bunga penjaminan LPS ini semua Bapak Ibu bisa download di website LPS. Seperti tadi saya sudah sampaikan, untuk BPR saat ini maksimal bunga penjaminan adalah di angka 8%. Lalu yang kedua ada bukti kepesertaan stiker LPS. Nah, ini yang stiker terakhir dari LPS, jadi Bapak Ibu yang stikernya masih format lama bisa menghubungi kita. Nanti kita akan sampaikan di sini, ada informasi 3T di situ. Jadi nasabah mengerti dari awal mereka menempatkan dananya di bank Bapak Ibu, mereka sudah paham bahwa kriteria simpanan yang layak bayar adalah 3T. Tercatat, tidak melebihi tingkat bunga LPS, dan tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal. Lalu yang poin C, informasi nilai simpanan yang dijamin. Ya, ini simpanan Anda di bank dijamin hingga 2 miliar. Yang poin A dan C ini formatnya bisa tergantung bank masing-masing, bisa kita bebaskan, tapi untuk B, ini harus sesuai dengan stiker LPS. Jadi Bapak Ibu nggak bisa membuat stiker ini sendiri nih. Jadi kalau nanti stikernya rusak atau stikernya mungkin sudah yang lama, itu bisa menghubungi kami untuk diganti stikernya. Jadi pastikan di pintu Bapak Ibu di banking hall, ini 3 informasi ini disediakan untuk nasabah agar mudah dibaca gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang penting juga, kewajiban kepesertaan yang sebenarnya hanya 1 kali Bapak Ibu sampaikan. Jadi kalau direksinya itu hanya menjabat dalam kurun waktu 5 tahun, ya dia hanya menyampaikan surat pernyataannya hanya 1 kali. Komisaris juga seperti itu. Begitu juga dengan pemegang saham pengendali. Selama tidak ada perubahan pemegang saham pengendalinya, mereka cukup menyampaikan surat pernyataan hanya 1 kali. Nah,
apa sih dasar hukum dari penerapan ini? Nah, lagi-lagi nih dasar hukumnya undang-undang Bapak Ibu. Jadi jelas di Undang-Undang LPS di pasal 9 huruf A, setiap bank ini wajib menyerahkan dokumen berupa surat pernyataan dari direksi, jadi seluruh direksi wajib menyampaikan, komisaris juga menyampaikan, dan pemegang saham. Nah, pemegang saham ini kita tekankan di PLPS hanya pemegang saham pengendali saja Bapak Ibu yang wajib menyerahkan surat pernyataan. Lalu untuk detailnya kita tuangkan lagi di PLPS. PLPS Program Penjaminan Simpanan sebagaimana terakhir diubah dengan PLPS nomor 2 tahun 2020. Jadi untuk direksi dan komisaris yang baru diangkat, itu batas waktunya kapan mereka menyampaikan? Itu jelas ditulis paling lambat 60 hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Nah, kalau untuk yang lama seperti apa? Nah, karena sudah ada PLPS 1 nomor 1 tahun 2018, untuk direksi dan komisaris yang sudah menyerahkan surat pernyataan sebelumnya dengan format lama, ini wajib menyampaikan kembali surat dengan format baru. Kenapa seperti itu? Karena format baru ini, format yang benar-benar kita mengikuti diksi atau kalimat sesuai dengan undang-undang. Jadi kita kembalikan kembali ke sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Undang-Undang LPS pasal 9 huruf A. Ini wajib disampaikan untuk PSP atau pengurus yang sudah menyampaikan format lama, ini paling lambat 20 Desember 2020. Nah, ini sanksinya cukup berat, Bapak Ibu. Kami harap dengan udah jelas di undang-undang sudah ada, ini juga sudah ada diulang juga di Undang-Undang PT bahwa setiap direksi, komisaris, dan PSP itu dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Nah, ini juga dituangkan di Undang-Undang LPS. Mudah-mudahan sesuai dengan batas waktunya Bapak Ibu dapat menyerahkan. Nah, sedikit update kalau dari sisi angka sampai dengan per kemarin itu surat pernyataan yang sudah disampaikan ke LPS secara populasi itu sudah mencapai angka 81% Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bagian dari 81% ini. Nanti sampai dengan akhir Desember kita harapannya ini sudah mendekati 100% gitu. Jadi masih ada PR kita sekitar 19% pengurus atau PSP yang masih belum menyerahkan surat pernyataan atau mungkin sudah diserahkan tapi formatnya masih salah. Jadi media penyampaiannya seperti apa? Nah, untuk surat pernyataan ini harus disampaikan secara fisik Bapak Ibu. Jadi karena ada tanda tangan basah di situ, nanti mungkin ke depan kalau sudah LPS mengenal tanda tangan digital, ini juga nanti bisa disampaikan secara e-laporan, tapi mengingat peraturannya masih belum, jadi harus disampaikan secara fisik ke LPS. Nah, formatnya sendiri Bapak Ibu juga bisa temui di website LPS nih. Jadi tinggal di-download, nanti sudah ada tuh. Jadi untuk lampiran 2 sampai dengan lampiran 7, PLPS 1 nomor 218 dapat diunduh di website LPS. Bapak Ibu menuju www.lps.go.id, lalu masuk ke menu penjaminan simpanan, lalu masuk ke kewajiban bank peserta, lalu di bagian A ada dokumen kepesertaan. Nah, itu ada lampiran 2 sampai 7 yang Bapak Ibu bisa download. Lampiran 2 itu untuk PSP perorangan, lampiran 3 untuk PSP badan, lampiran 6 untuk direksi, lampiran 7 untuk komisaris. Nanti tinggal disesuaikan, Bapak Ibu tinggal isi. Lalu format SP sebagaimana diatur dalam PLPS bersifat baku dan tidak diperkenankan. Ini beberapa BPR juga menanyakan, boleh nggak kita modif kalimat ini kita kurang sesuai dan seterusnya. Mohon maaf Bapak Ibu, format SP ini tidak bisa diotak-atik. Mungkin kalau ingin dikasih kop surat, dikasih kode banknya masih boleh, tapi untuk diubah diksinya, kalimatnya, itu tidak diperkenankan, karena memang ini sudah sesuai dengan Undang-Undang LPS. Lalu untuk sampai dengan batas akhir, tadi sudah saya sampaikan, udah 81%, sisanya masih belum menyampaikan dan atau salah format. Nah, jenis kesalahan formatnya apa aja sih nih? Jadi setelah kita verifikasi ini kurang lebih ada 10.000 surat yang masuk, itu umumnya beberapa kesalahan besar nih ada 5 poin nih di sini. Yang pertama adalah kesalahan format. Jadi formatnya masih menggunakan format lama, format PLPS yang lama. Jadi Bapak Ibu bisa lihat PLPS 1 2018, di situ jelas format barunya, itu juga sesuai dengan Undang-Undang LPS. Lalu ada modifikasi kalimat nih. Nah, mungkin sebagian tidak tahu bahwa kita verifikasi setiap surat yang masuk, kita baca ternyata ada kalimat-kalimat yang dimodif nih. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan tidak mengulangi kesalahan seperti ini. Dan selanjutnya format surat menggunakan lampiran SP yang tidak sesuai. Itu juga sama, mungkin formatnya dia harusnya format menggunakan format direksi, menggunakan format PSP.
seperti Bapak Ibu download, misalnya ketika Bapak Ibu menggunakan PSP Badan Hukum, itu berbeda dengan format PSP perorangan. Di sana kalimatnya sudah berbeda. Kalau PSP Badan Hukum, itu kalimatnya menggunakan kata kami, karena dia mewakili dari Badan Hukum itu sendiri. Jadi resikonya juga bukan resiko pribadi yang tanda tangan kalau Badan Hukum. Risiko yang dimaksud di situ maksudnya adalah yang berstatement itu adalah badan hukum, adapun yang bertanda tangan adalah hanya mewakili dari badan hukum tersebut. Lalu selanjutnya mengirimkan scan atau fotokopi. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, yang harus dikirimkan adalah format yang asli. Adapun yang scan itu mungkin Bapak Ibu bisa simpan sendiri. Dan menggabungkan beberapa pengurus PSP dalam satu SP. Nah, ini juga ada kesalahan seperti ini. Jadi dalam satu surat pernyataan itu mencakup beberapa direksi. Nah, ini tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya personal, untuk satu direksi mengirimkan satu surat pernyataan. Nah, bagaimana kalau saya tahu kalau saya sudah benar atau salah? Nanti saya juga akan sampaikan, itu bisa ada di menu e-laporan di beranda Bapak Ibu. Nanti detailnya ada di slide berikutnya. Nah, kalau terkait dengan surat pernyataan ini yang masih ada kendala, mungkin sulit mendapatkan tanda tangan PSP dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menghubungi kami nih. Mungkin kami bisa bantu, mungkin kita ingin mengadakan VidCon dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menghubungi rekan kami, ada di nama Pak Haridayat dan Mbak Ulfa. Di sini juga kita sajikan nomor handphonenya nih Bapak Ibu. Karena di Jakarta sendiri masih PSBB, jadi masih bergantian masuk di kantornya. Jadi mungkin beberapa bank yang mungkin menelpon kok sulit segala macam. Nah, ini sudah kita sajikan untuk nomor teleponnya, bisa langsung dihubungi. Untuk ingin mengetahui apakah surat pernyataan saya sudah benar atau tidak, bisa dikonfirmasi dengan Pak Ari atau Ibu Maya. Atau Bapak Ibu bisa mengunjungi ke website e-laporan di beranda, di bagian bawah. Bapak Ibu masuk ke e-laporan masing-masing bank, lalu di bagian Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan PSP, itu di bagian pojok paling kanan ada terlihat surat pernyataan PLP 1 2018. Jika itu tertulis tidak ada, itu artinya Bapak Ibu surat pernyataannya belum disampaikan atau salah format. Jadi tinggal dicek saja untuk direksi masing-masing apakah sudah terisi dengan tanggal. Nah, jika terisi dengan tanggal artinya surat pernyataannya sudah disampaikan secara benar dan sudah diverifikasi oleh LPS. Jadi itu untuk surat pernyataan, mudah-mudahan sampai dengan sebelum Desember, seluruh direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali dapat menyampaikan kewajiban surat pernyataan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan perubahan data pokok bank, ini juga semuanya kalau terkait dengan perubahan data pokok bank, mungkin saya masuk ke dasar hukumnya, ada di pasal 9 PLPS 7 tahun 2019 Bapak Ibu. Nah, untuk perubahan data pokok bank, apa saja sih yang ingin dirubah? Misalnya nama bank, katakanlah dia merger dan lain-lain, nama banknya berubah, ini harus dilakukan perubahan data pokok bank. Atau alamat kantornya, alamat kantor pusatnya berubah, badan hukumnya berubah, jenis usahanya berubah, susunan kepengurusan dan kepemilikan berubah, ini semua masuk dalam kategori perubahan data informasi data pokok bank. Nah, bagaimana tata cara menyampaikannya? Bapak Ibu masuk ke e-laporan, nanti bisa sudah cukup jelas, nanti ada kolom-kolom yang harus diisi ketika ingin melakukan perubahan data pokok bank. Nanti kita juga sajikan video panduan bagaimana melakukan perubahan data pokok bank ini. Lalu masuk pada menu pengajuan baru, nanti dilakukan di sana, jika datanya masih valid, tidak perlu dilakukan pengajuan baru. Lalu ketika ada perubahan, nanti yang lama di-delete, dihapus, lalu dimasukkan dengan data yang baru. Nah, sesuai ketentuan, ini perubahan data pokok bank wajib disampaikan 14 hari kerja. 14 hari kerja ya Bapak Ibu. Setelah terjadi perubahan data pokok bank berdasarkan RUPS atau setara. Nah, mungkin biar lebih jelasnya, ini saya ada sedikit video bagaimana melakukan perubahan data pokok bank ini. Silakan menyaksikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Hari ini saya akan coba untuk memberikan tutorial tata cara melakukan pengajuan perubahan data pokok bank pada aplikasi LPS e-laporan. Pertama kali, silakan buka menu aplikasi e-laporan LPS. Di sini akan diminta user dan juga password. Silakan isi sesuai dengan yang Bapak Ibu punya, kemudian klik login. Selanjutnya pada menu beranda itu akan nampak data pokok bank berupa nama bank, kemudian alamat, nomor telepon, dan juga susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemilik. Jika terjadi perubahan atau apa data yang di kami itu sudah tidak update lagi, silakan lakukan pengkinian sesuai dengan data yang memang sudah tidak update tersebut.
Pertama, terkait misalkan terjadi perubahan pada data bank. Di sini ada menu pengajuan baru. Menu pengajuan baru itu ada 3 hal. Pertama terkait perubahan data bank, kemudian perubahan susunan pengurusan, dan perubahan data kantor cabang. Untuk perubahan data bank sendiri, itu diisi apabila terjadi perubahan, misalkan perubahan nama bank, perubahan badan hukum, perubahan jenis usaha, atau juga perubahan alamat bank. Kita coba aja perubahan data bank, kita klik kali. Kemudian di sini akan ada isian. Nah, di sini ada nomor kepesertaan, dipastikan sudah ini sifatnya adalah tidak bisa diubah. Kemudian di sini ada nama bank. Kalau seandainya ada perubahan, silakan diisi apa nama bank yang terbaru. Kemudian kalau terjadi perubahan status badan hukum dari PD menjadi PT, itu klik PT-nya. Kemudian kalau seandainya terjadi perubahannya di jenis usaha, misalkan dari konvensional menjadi syariah, klik yang syariahnya. Artinya data yang di sini adalah data yang memang kondisi terkini. Berubah jadi apa nama bank tersebut, seperti itu. Di sini ada menu berkas lampiran, silakan pilih satu berkas yang memang menginformasikan atau menjadi dokumen legal yang menginformasikan terjadinya perubahan data yang Bapak Ibu ajukan pada menu pengajuan ini, seperti itu. Setelah berkas lampiran itu terlampir, tinggal lakukan klik menu kirim, seperti itu. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menu kedua, kalau seandainya terjadi perubahan alamat. Ini ada formulir alamat, silakan diklik. Di sini akan ada nama, nomor kepesertaan, nama bank, kemudian juga jenis banknya, dan di sini juga ada data-data terkait alamat bank. Kalau seandainya memang terjadi perubahan, silakan lakukan pengkinian atau diketik saja data yang terkininya, kemudian jangan lupa selalu melampirkan berkas dengan cara memilih pilih berkas di sini, seperti itu. Setelah lampirannya itu terattach, kemudian lakukan klik kirim, seperti itu. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Pengajuan baru selanjutnya yaitu terkait dengan perubahan susunan pengurus. Ini dilakukan apabila terjadi perubahan, misalkan direksi, komisaris, kemudian perubahan porsi kepemilikan, seperti itu, terus mengisi nomor identitas dari pengurus dan pemilik, itu bisa dilakukan di menu ini. Tinggal diklik saja, terus kita lihat mana dari 3 komponen ini yang terjadi perubahan. Pengajuan bisa dilakukan bersama-sama, yang terpenting adalah dokumen lampirannya itu harus menginformasikan, merepresentasikan pengajuan perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Misalkan kita ambil contoh di sini terjadi perubahan di Dewan Komisaris, kita klik. Kemudian di sini ada menunya icon warna kuning dan icon warna merah. Untuk icon warna kuning itu atau ubah data dilakukan apabila ada kolom yang belum terisi, seperti itu. Misalkan di sini kolom nomor identitas. Kita klik icon kuning, kemudian kita isikan nomor identitas dari pengurus yang belum terisi, seperti itu. Setelah dilakukan pengisian, kita klik tim icon perbarui atau yang warna yang centang biru ini. Akan ada tulisan ubah, artinya ini sudah dalam menu pengajuan seperti itu. Kemudian misalkan ada terjadi lagi contoh bahwa yang bersangkutan bahwa komisarisnya itu nonaktif. Kalau nonaktif itu tidak boleh dihapus, cukup diisi tanggal nonaktifnya saja. Di sini ada icon warna merah, diklik icon warna merahnya. Kemudian tinggal diisi perkapan yang bersangkutan itu tidak lagi menjabat, seperti itu. Tanggal di sini harus dipastikan sesuai dengan tanggal akta rups atau enggak persetujuan OJK, sehingga basis datanya itu sama dengan apa yang nanti dilampirkan oleh Bapak dan Ibu semua. Setelah diisi, jangan lupa selalu centang biru ini. Selanjutnya, misalkan terjadi penambahan pengurus, cukup diisi saja kolom-kolom yang ada di sini, siapa namanya, posisinya itu apa, apakah sebagai komisaris atau komisaris utama, kemudian nomor identitasnya juga diisi, dan terakhir tanggal aktifnya juga harus diisi. Data-data ini harus sama persis dengan data yang ada di akta rups atau enggak di persetujuan OJK, seperti itu. Saya ambil contoh di sini, saya isikan dengan nama saya.
Dan kemudian kalau sudah terisi semua, cukup klik tambah. Ini kalau untuk penambahan, ikonnya akan berbeda karena di sini tulisannya tambah, seperti itu. Hal yang sama juga bisa dilakukan jika terjadi perubahan pada Dewan Direksi dan juga komposisi kepemilikan. Silakan lakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Di sini selanjutnya ada tipe berkas, jadi pastikan tadi tanggal nonaktif atau enggak tanggal aktif itu harus sesuai dengan tanggal akta atau tanggal SK OJK, mana yang memang menginformasikan tanggal efektif yang bersangkutan menjabat atau tidak menjabat lagi. Dokumen lainnya ini bisa digunakan sebagai attachment, contohnya adalah surat yang ditandatangani oleh direksi, seperti itu. Setelah diklik tipe berkasnya, jangan lupa untuk melampirkan berkas lampiran, tadi berupa akta RUPS atau enggak berupa persetujuan OJK, pilih berkasnya di mana, kemudian dilampirkan. Menu catatan di sini adalah untuk diskusi, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan oleh bank, bisa dilakukan penginputan di sini. Namun ini sifatnya tidak wajib, kalau seandainya bank sudah selesai, tinggal lakukan pengiriman dengan klik kirim. Sangat mudah sekali Bapak dan Ibu untuk melakukan perubahan data pada menu e-laporan LPS. Demikian tutorial singkat saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya Bapak Ibu, jadi untuk terkait dengan perubahan data pokok bank ini, jika masih ada kendala dalam prosesnya, Bapak Ibu juga tadi bisa menghubungi Mbak Ari atau Mbak Maya tadi di nomor telepon yang tadi. Jadi saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nah ini kita udah masuk ke agenda utamanya. Itu judul besarnya penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan. Atau biasa disebut kalau di media-media relaksasi denda premi. Kenapa ya disebutnya relaksasi denda premi bukan relaksasi premi? Nanti saya jelaskan latar belakangnya. Sebelum masuk ke sana, kenapa sih yang ada latar belakang apa LPS mengeluarkan respon kebijakan relaksasi denda premi ini? Jadi seperti yang sudah kita ketahui beberapa setidaknya sejak bulan Maret atau kalau di dunia itu sejak bulan Januari, pandemi COVID ini sangat memukul kondisi ekonomi seluruh dunia. Jadi kalau konsensus dunia itu tadinya di angka pertumbuhan ekonominya di angka 3%, lalu World Bank merevisi ke angka negatif. Juga sama seperti di Indonesia. Indonesia biasanya pertumbuhan ekonominya berada di angka 5%, lalu di-revise karena ada COVID ini, karena ekonomi di-stop, itu juga diprediksikan sampai dengan akhir tahun itu bisa negatif atau mungkin positif sedikit. Nah, dampaknya apa terhadap kondisi perbankan? Ini kondisi perbankan juga mengalami tekanan karena ada banyaknya perusahaan-perusahaan yang mungkin meminta relaksasi pembayaran cicilan dan lain-lain dan seterusnya. Nah, ini LPS merespon kondisi seperti ini, memutuskan untuk memberikan relaksasi pembayaran denda premi. Nah, masuk ke agendanya, dasar hukumnya apa LPS melakukan ini? Jadi sudah ada Bapak Ibu di undang-undang, kalau kaitannya dengan pembayaran premi, itu sudah tertulis jelas di pasal 6 huruf C, setiap bank wajib membayar premi penjaminan. Nah, angkanya sendiri, untuk angka besaran premi ini sudah tertulis juga Bapak Ibu di undang-undang. Itu angkanya sudah jelas di angka 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Jadi untuk angkanya sendiri karena sudah ada di undang-undang, LPS tidak memiliki ruang gerak untuk memberikan relaksasi dalam bentuk relaksasi premi gitu, katakanlah besaran preminya. Lalu untuk batas waktunya juga sudah jelas Bapak Ibu, batas waktu untuk pembayaran premi itu 31 Januari untuk periode pertama dan untuk periode kedua akhir pembayarannya adalah 31 Juli. Nah, kita lihat di undang-undang sendiri ada room nih untuk memberikan relaksasi. Ada di pasal 6 ayat 1 huruf I, di mana LPS mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif ketika ada bank yang telat membayar denda. Nah, disinilah room untuk melakukan relaksasi denda premi ini. Jadi kita tuangkan di PLPS nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PLPS nomor 2 PLPS 2010 tentang program penjaminan. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Dudu sebelumnya, dalam kondisi tertentu, LPS dapat melakukan penyesuaian terhadap pengenaan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran premi pada pasal 47 ayat 1 dan ayat 3. Ini juga sudah dituangkan di Keputusan Kepala Eksekutif LPS nomor 48 tahun 2020 tentang penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan. LPS sendiri sudah mengirimkan surat nih ke seluruh bank Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah terima. Jadi LPS telah menginformasikan kebijakan ini melalui surat Direktur Eksekutif Keuangan LPS nomor S82 DQ
garing 2020 tanggal 2 Juli 2020. Jadi awal Juli ini kita udah menginformasikan tentang relaksasi denda premi ini. Nah, ini sedikit latar belakangnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Awalnya kita analisis relaksasi dalam bentuk apa yang bisa diberikan oleh LPS terhadap industri perbankan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, atau ketika ada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, ini bisa dibantu melalui relaksasi ini. Jadi kalau batas waktu pembayarannya sendiri, itu kita tidak bisa mengubah karena sudah diatur di undang-undang, dan ini prosesnya panjang. Kalau memang ini harus ditempuh, harus ada perpu, perubahan undang-undang. Tingkat premi juga tidak bisa, karena untuk besaran premi sudah diatur di undang-undang 0,1%. Nah, yang ada di undang-undang adalah kewenangan LPS untuk terkait dengan denda premi. Nah, ini bisa diatur di PLPS kita yang sudah kita turunkan di PLPS yang terbaru. Untuk bank bisa dikenakan denda 0% ketika bank telat membayar premi dalam periode tertentu. Untuk detailnya bisa dilihat, jadi periode pemberlakuannya juga terbatas Bapak Ibu. Kita sampai dengan akhir tahun 2021. Lalu besaran dendanya juga kita ubah dari sebelumnya 0,5% menjadi 0% dalam periode tertentu. Nah, ini periode yang dikenakan relaksasi Bapak Ibu. Jadi kita berlakukannya sampai dengan periode 2 2021. Jadi hingga akhir tahun depan 2021. Cukup panjang, mudah-mudahan ketika 2022 kondisi stabilitas ekonomi sudah mulai stabil, Bapak Ibu sudah bisa membayar premi secara normal kembali. Namun, perlu dicatat, bank tetap wajib menyampaikan perhitungan premi nih sesuai dengan periodenya. Jadi Bapak Ibu tetap wajib menyampaikan periode 2 2020 untuk tahun ini, itu disampaikan paling lambat 31 Juli 2020. Jadi untuk perhitungannya Bapak Ibu tetap wajib menyampaikan, katakanlah setelah dihitung Bapak Ibu wajib membayar premi, katakanlah 1 juta, tapi untuk pembayaran 1 jutanya sendiri, nanti kita sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sesuai periode, katakanlah mampunya di bulan Agustus, nanti dibayar bulan Agustus tanpa dikenakan denda. Lalu periode 1 2021 disampaikan paling lambat sesuai dengan pembayaran periode normal, itu untuk perhitungan disampaikan 31 Januari 2021, dan periode 2 2021 untuk perhitungan preminya disampaikan paling lambat 31 Juli 2021. Nah, untuk detail gambarnya, mungkin bisa lebih jelas seperti ini Bapak Ibu. Jadi gambar yang paling atas, itu X adalah periode di mana Bapak Ibu wajib menyampaikan perhitungan premi ke LPS untuk periode 2 2020. Nah, adapun untuk pembayarannya, Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kondisi likuiditas masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu membayarnya katakanlah sampai dengan akhir Januari, itu tidak dikenakan denda 0,5% seperti sebelumnya. Itu dendanya direlaksasi jadi 0%. Jadi denda 0% per hari keterlambatan itu dari 1 Agustus sampai dengan 31 Januari 2021. Adapun kalau Bapak Ibu membayarnya di awal Februari, itu nanti kena denda per hari keterlambatannya sebesar 0,5%. Seperti normal pada umumnya. Nah, begitu juga dengan periode 2 nih Bapak Ibu, periode pertama 2021 itu juga direlaksasi, Bapak Ibu bisa tidak dikenakan denda sampai dengan periode 31 Juli 2021. Namun nanti setelah 1 Agustus ketika bayarnya dimulai di Agustus untuk periode pertama tersebut baru dikenakan denda 0,5%. Dan terakhir di periode 2 2021 itu batas pembayarannya adalah 31 Januari 2022 untuk pembayaran denda dengan 0%. Nah, bagaimana mekanisme untuk mendapatkan denda ini? Tidak ada mekanisme apapun, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menyampaikan informasi penyampaian perhitungan premi saja. Jadi nanti Bapak Ibu katakanlah ingin bayarnya di bulan Agustus atau ingin tepat waktu seperti normal pada umumnya, itu kita tidak atur kapan Bapak Ibu harus memilih membayar, dan tidak ada prosedur apapun untuk memanfaatkan relaksasi ini. Jadi itu gambaran besarnya untuk relaksasi premi ini. Silakan Bapak Ibu. Ini udah bulan Juli, mudah-mudahan di akhir Juli ini Bapak Ibu sudah menyampaikan nih untuk perhitungan preminya. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Sebenarnya berapa sih impact-nya kalau dilihat secara bank mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kalau kita bicaranya di Indonesia sendiri ada 1.800 bank. Kebijakan ini kalau kami pikir ini mudah-mudahan sangat membantu industri perbankan. Seperti Bapak Ibu ketahui, kalau dari sisi premi saja,
Setiap periodenya LPS bisa mendapatkan pendapatan premi itu 6 triliun. Nah, 6 triliun ini bisa dipospon ketika bank mengalami permasalahan likuiditas atau katakanlah ini menunda pembayaran premi ke LPS, ini bisa ditunda sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, ini satu contoh sederhana. Jadi ketika sudah dihitung perhitungan preminya, bank harus membayar katakanlah 10 juta. Nah, banknya ingin membayar di tanggal 30 Agustus. Nah, sebelum ada relaksasi premi ini, kalau untuk tanggal 30 Agustus pembayaran periode 2 2020, itu bank dikenakan denda 0,5% per hari keterlambatan. Jadi cara menghitung dendanya adalah 10 juta dikali 0,5% per hari keterlambatan dikali 30 hari terlambatnya. Karena kan jatuh temponya di akhir Juli harusnya dia bayar. Tapi dia bayarnya 30 Agustus. Jadi ada 30 hari keterlambatan. Nah, itu ada denda 1,5 juta. Nah, denda inilah yang kita relaksasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bayarnya di 30 Agustus, karena ada PLPS ini dendanya adalah 0. Jadi dendanya tetap ada, tapi sebesar 0 rupiah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi bank masing-masing. Nah, terakhir terkait dengan PLPS 1 2020, kaitannya dengan pelaksanaan program penjaminan syariah, impact terhadap pembayaran premi seperti apa? Nah, ini juga sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu, ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya sendiri adalah PLPS 1 tahun 2020, ada premi dari bank syariah dibayarkan melalui rekening lembaga penjamin simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif. Nah, Kepala Eksekutif juga sudah memberikan arahan untuk Bank BPR Syariah, ini dibayarkannya melalui Bank Syariah Mandiri, Bapak Ibu. LPS sudah mengirimkan surat ke seluruh BPRS tanggal 29 Mei 2020 tentang informasi ini. Jadi untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah, itu pembayarannya melalui Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7.200 588 888 atas nama Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi untuk Bank BPR biasa seperti yang sebelumnya disampaikan melalui BRI. Jadi yang berbeda hanya untuk BPRS. Pembayaran menggunakan slip setoran biasa yang berada di kantor cabang BSM dengan mencantumkan nomor kepesertaan dan nama bank pada kolom keterangan atau RIMAK. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, bisa menghubungi kami di website informasi@lps.go.id atau menghubungi kami dengan telepon 0221 di divisi kepesertaan, atau bisa menghubungi lagi kembali dengan Mas Ari dan Mbak Maya pada slide sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Dan betul sekali Bapak Ibu, Anda dapat menghubungi ke bagian tadi Pak Ari dan juga Mbak Maya ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Hari. Namun untuk Bapak dan Ibu ingin bertanya langsung, silakan juga boleh langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui Q&A box kita pada hari ini. Karena nanti Pak Hari akan membantu menjawab di sesi Q&A yang sudah kita siapkan setelah selesai menghadirkan ketiga sosialisasi. Dan pastinya Bapak Ibu jangan lupa untuk dapat mengisi form survei sosialisasi yang sudah kami berikan, yaitu dengan mengklik link yang sudah kami berikan di chat box, atau Anda bisa mengakses di bit.ly/PLPS Juli untuk dapat mengisi pertanyaan demi pertanyaan dari form sosialisasi yang sudah kami berikan. Dan selanjutnya nanti kami juga akan mengumumkan satu orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah spesial earphone Bluetooth persembahan dari LPS hari ini. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan kepada sosialisasi selanjutnya, di mana tadi Pak Hari cukup sangat lugas sekali menjelaskan ada banyak hal yang diupdate untuk Bapak dan Ibu mendapatkan relaksasi. Tidak ada peraturan atau persyaratan Bapak Ibu bisa lakukan, dan ada beberapa hal yang harus diingat bahwa apabila BPR atau BPRS Anda belum mendapatkan stiker, Anda dapat menghubungi langsung ke bagian yang sudah diberikan tadi, diinformasikan untuk bisa mendapatkan stiker tersebut dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk para nasabah. Dan terakhir, ada hal yang paling harus diperhatikan ya Pak Hari ya, bagaimana tadi BPRS harus merubah ya Pak ya, untuk data pokok bank dan juga rekening untuk pembayaran preminya juga berubah dan bisa diikuti dari materi yang sudah diberikan tadi. Materi-materi tersebut sudah kami hadirkan melalui download yang kami sudah hadirkan melalui link di chatbox Anda, silahkan mendownloadnya. Dan lanjutnya kita akan mempersilahkan kepada pembicara kedua kita. Sudah siap ya Pak ya? Kali ini kita akan kehadiran dari Grup Surveillance dan Stabilitas Sistem Keuangan yang akan membahas mengenai yaitu pelaksanaan PLPS nomor 1 dan nomor 2 tahun 2020. Dan langsung saja saya persilakan kepada Bapak Fitrio Aribowo untuk dapat mengambil tempat dan waktu. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini terkait dengan
yang sebelumnya, pembicara sebelumnya dari tadi ada Mbak Dwi dengan Mas Hari, itu menceritakan tentang bagaimana prosesnya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana terbitnya surat edaran dari LPS sebagai petunjuk sebenarnya, petunjuk untuk BPR BPRS menyusun menyampaikan laporan keuangannya kepada LPS, seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah lengkap sebenarnya dalam surat edaran yang LPS terbitkan. Lalu ini bagaimana penjelasan teknis-teknisnya aja sih sebenarnya. Nanti saya akan lebih banyak ke teknis. Jadi agenda kita hari ini adalah tentang pertamanya latar belakang, kedua jenis laporan. Jadi ada laporan keuangan tahunan, laporan terintegrasi, ada juga laporan perubahan informasi data pokok bank, dan ada juga laporan khusus. Nah, laporan khusus ini nanti kita garis bawahi. Perubahan laporan keuangan tahunan BPR BPRS, jadi ada perubahan, lalu ada review atas penyampaian laporan keuangan tahunan BPR BPRS. Baik, sebagaimana kita ketahui, latar belakang tentunya dari Undang-Undang LPS. Undang-Undang LPS di pasal 6 ayat 1 bahwa menyatakan bahwa LPS itu, bank peserta penjaminan itu wajib menyampaikan laporan kepada LPS, laporan keuangannya secara berkala. Jadi fungsinya untuk mengontrol. Lalu di dalam PLPS nomor 7 tahun 2019 yang baru tentang laporan BPR BPRS peserta penjaminan LPS, di situ dibunyikan di pasal 1 bahwa BPR memiliki kewajiban, BPR BPRS memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan lainnya. Nah, laporan berkala dan laporan lainnya ini digarisbawahi di dalam surat edaran LPS. Lalu apa sih pertimbangan lain selain itu, yaitu dengan format laporan tahunan yang sudah sebelumnya ada di LPS, yaitu yang disampaikan BPRS kepada OJK tentunya. Lalu sebenarnya sih ini menggambarkan bahwa sebenarnya setelah bank menyusun laporan tahunan, dia tidak perlu menyusun lagi laporan yang berbeda untuk LPS, tapi laporan yang sama. Tinggal menyampaikannya aja yang berbeda gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu di situ ada surat edaran tentang OJK dan juga ada surat edaran mengenai tentang tidak memberatkannya laporan ketahunan sehingga tidak ada perubahan yang signifikan lah terkait dengan perubahan. Jadi misalnya BPRS mau menyampaikan, Bapak Ibu sekalian mau menyampaikan laporan yang disampaikan ke LPS itu sangat mirip dengan laporan yang disampaikan kepada OJK, jadi tidak membebankan. Ya, ini ketentuan umumnya. Jadi ada ketentuan umum jenis laporan, itu ada laporan keuangan tahunan. Jadi laporan keuangan tahunan ini ada dua pilihan sebenarnya. Jadi kan ada BPR, BPRS, Bapak Ibu sekalian yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, kalau akuntan publik yang mengaudit, berarti yang diberikan kepada LPS itu ada laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah, yang sudah diaudit. Jadi jangan ketukar. Jangan laporan yang sebelum diaudit, tapi laporan yang setelah diaudit. Lalu ada juga laporan, tapi kalau BPR, BPRS yang tidak diaudit bagaimana? Nah, kalau BPR, BPRS yang tidak diaudit, minimal sudah ada laporan tersebut, laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dalam RUT, sehingga angka-angka nilai-nilainya dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi kan ada BPR yang diaudit, ada BPR yang tidak diaudit, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada laporan terintegrasi. Nah, ini laporan terintegrasi ini sebenarnya yang sudah Bank sampaikan kepada OJK secara terintegrasi, sebenarnya LPS juga mendapatkan laporan tersebut. Jadi memang secara data sudah sama gitu loh. Jadi ini sudah lingkup yang sama. Lalu ada lagi laporan perubahan informasi data pokok bank, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Hari. Ini ada laporan yang diwajibkan kalau nanti berubah nama, berubah alamat, beda kantor gitu ya, ada susunan pengurus yang berbeda, segala macamnya ini disampaikan. Lalu di ini ada laporan khusus. Nah, laporan khusus ini sebenarnya nanti akan diatur secara khusus, nanti belum kita inikan lagi, karena memang ini nantinya akan dikondisikan tertentu, misalnya dengan misalnya bank yang memenuhi kondisi tertentu, misalnya terkait dengan BDPI atau BDPK, seperti itulah kira-kira. Jadi bank yang dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus nanti akan diminta kondisinya oleh
LPS untuk menyampaikan laporan khusus ini. Jadi memang laporan khusus ini bukan sifatnya wajib, tapi nanti diwajibkan hanya untuk bank-bank tertentu dengan kondisi tertentu. Lalu mekanisme pelaporan bank dulu seperti bisa dilihat di gambar yang ini. Ini dahulu kala, ini kita lupakan lah ya, ini masa lalu. Kita move on ke saat ini ya. Saat ini ya kita sudah menerima dua laporan secara online. Jadi ini dua laporan secara online. Jadi ada yang tadi laporan terintegrasi, yang tadi disampaikan kepada OJK, dan kepada nantinya disampaikan pada LPS juga. Lalu ada juga yang jaringannya melalui e-laporan. Nah, ini yang melalui e-laporan ini langsung kepada LPS. Nah, tadi ada yang pelaporan perubahan informasi data dan ada laporan berkala, yaitu laporan keuangan tahunan. Ini yang saat ini. Jadi tidak pakai menggunakan ini lagi ya. Mulai saat ini tidak perlu untuk menyampaikan hard copy laporan. Saya minum dulu. Baik. Jadi selanjutnya mohon maaf ini tadi saya kering tenggorokannya. Jadi selanjutnya berdasarkan surat edaran tersebut, BPR wajib menyampaikan, untuk BPR ya, ini wajib menyampaikan 5. Jadi, sorry. Wajib menyampaikan 5 laporan. Yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Jadi ini yang perlu disampaikan. Lalu untuk BPRS dia ada 8 laporan, bisa dilihat sendiri laporannya ada 8. Lalu nah ini terkait dengan laporan keuangan tahunan, ada 2 yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah surat pernyataan kebenaran data dan informasi, yang ini harus dibuat dan disampaikan secara online. Jadi dibuat dan disampaikan secara online kepada LPS dan laporan keuangan tahunan tentunya. Nah, 2 item ini yang garis besar harus disampaikan kepada BPR. Ya, surat pernyataan kebenaran data dan informasi itu berisi tentang sebenarnya berisi tentang surat pernyataan dari direktur dan komisaris bank. Jadi seluruh direktur dan komisaris bank wajib untuk menandatangani surat pernyataan ini. Jadi ini jadi untuk sebagai kita memastikan lah bahwa laporan keuangan tahunan yang disampaikan itu sudah benar, sudah sesuai dengan kondisi bank dan sebagainya. Nah, kalau ini bedanya dengan yang dulu apa? Kalau beda yang dengan dulu, ini ditandatangani oleh seluruh direksi dan komisaris. Nah, ini catatan kita. Nanti teknisnya akan jelaskan di belakang. Nah, ini surat pernyataan kebenaran data dari pengurus, ini ada template-nya. Ini template-nya jelas, sudah ada. Bapak Ibu diharapkan tidak mengubah template ya, tidak mengubah template, tapi hanya mengupdate saja, nanti kita kasih tahu. Nah, template ini udah sama, nanti tolong jangan diubah template-nya. Kalau ada 3 ya tinggal 3 disusun di sini. Kalau ada 4 ya disusun 4 di sini. Jadi boleh lebih dari 1 lembar, boleh. Tapi kalau bisa dalam 1 lembar gitu loh. Jadi biar enak. Lalu ini ada keterangan. Jadi ini bisa diisi di bagian atas dari surat pernyataan itu kop BPR boleh, silakan. Ini nama BPR-nya, lalu ini ada nama-nama pengurusnya, nama direksinya ya. Lalu di sini ada jika dia ada perubahan, lalu di sini dipilih ini laporan yang disampaikan ini diaudit atau memang tadi yang kedua tidak diaudit tetapi sudah disampaikan di dalam RUPS gitu, sehingga kita bisa melihat ini pernyataan. Oke, baik. Nah, jangan lupa ditanda tangan. Tanda tangan tentunya harus distempel gitu ya.
dikasih materai ya, materai. Kalau bagaimana kalau 4 ya tanda tangan 4-4-nya di sini, tanda tangan 4-4-nya. Tapi nanti yang tanda tangan yang tempel materai yang utama-utama aja, direktur utama, komisaris utama, seperti itu ya. Nah ini contoh yang surat kebenaran untuk komisaris sama persis, tapi tinggal dijelaskan saja nanti ini di belakangnya. Nah ini jangan lupa, ini sama seperti yang tadi, cuma ini komisaris, berbeda itunya pengurusnya. Oke, lalu jangan lupa tempel materai bagi yang utama, misalnya komisaris utama dan sebagainya. Oke, surat pernyataan kebenaran data. Jadi ini memang diharapkan surat ini disampaikan kepada LPS secara digital dalam bentuk PDF. Jadi ya kita ini bisa di-scan lah ya, bisa di-scan, kirim ke lewat e-laporan menjadi satu dengan laporan keuangan tahunan. Nanti ini bisa dilakukan. Jadi sekarang kan udah ada aplikasi itu online, di mobile online. Dari handphone juga bisa scan kan, dokumennya bisa di-scan gitu. Seperti itu. Nah ini keterangan tadi yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana kalau tadi 2 orang atau 3 orang. Jangan lupa tempel aja yang di utama gitu ya. Nggak perlu semuanya ditempel materai gitu, 3-3-nya. Satu aja. Oke. Yang kedua selanjutnya adalah laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan ini isinya seperti yang Bapak Ibu sekalian bikin setiap tahun. Jadi memang laporannya bentuknya sama persis. Jadi memang sesuai dengan akun-akunnya. Ini sama persis. Tapi jangan lupa untuk mengisi tanggal. Jadi supaya kita bisa bedain ini tanggal yang mana nih, yang baru, ini yang lama gitu ya. Ini yang baru. Yang baru selalu di depan, yang lama selalu di belakang kayak gitu ya. Supaya kita ini. Nah, yang paling terpenting dari laporan keuangan tahunan ini sebenarnya adalah validasinya sebenarnya. Angka-angka di dalam laporan keuangan ini harus sama antara laporan satu dengan laporan yang lain. Tadi kan ada 5 laporan dan 8 laporan ya untuk BPRS. Untuk BPR ada 5 laporan. Nah, itu angka-angkanya yang divalidasi, yang disamakan. Jangan sampai ini. Misal contoh gini. Rule yang perlu di Bapak Ibu lihat adalah kalau angkanya kosong, itu selalu diisi 0. Jangan diisi strip. 0 ya. Diisi 0 supaya kita tahu ini adalah 0, kosong, bukan tanda strip gitu ya. Lalu lihat lagi, misalnya contoh di sini adalah penempatan pada bank lain. Nah, penempatan pada bank lain di dalam akun neraca itu harus sama seperti laporan kualitas aset produktif. Ini harus sama nih. Jangan sampai beda, harus sama. Ya. Nanti di sini berarti kan penempatan bank lainnya kan yang bruto gitu ya. Nanti baru setelah dikurangi penyusutan penghapusan aset produktif menjadi neto. Nah, ini angka neto. Harus sama ini ya angkanya. Jadi jangan sampai ini. Nah, lalu penjumlahan dari akun-akun itu juga harus sama. Karena ini kan udah ada template-nya ya. Jadi udah tinggal masukin aja angka-angkanya, ini udah muncul dia. Jangan lupa jumlah-jumlahnya ya. Nah, ini contoh pengisian laporan keuangan terkait Pasifa. Nah, ini sama seperti itu. Nah, validasinya adalah rincian akun dari ekuitas lain harus sama nominalnya dengan penghasilan komprehensif lainnya. Jadi ini harus sama nih. Antara ini yang di sini dengan yang di sini ini harus sama. Nah, juga yang termasuk ini nih. Laba rugi tahun berjalan harus sama dengan laba rugi tahun berjalan pada laporan laba rugi. Ini tentu harus sama ya. Jangan sampai berbeda, nanti kita bingung ini. Mana nih laba ruginya yang benar gitu ya. Ini jangan sampai berbeda. Ini harus sama. Jadi antara satu laporan dengan laporan yang lainnya harus sama angka-angkanya, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Lalu di sini ada lagi contoh pengisian laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi ini sama seperti tadi formatnya, ada yang tahun lama, tahun baru dengan tahun lama. Lalu jangan lupa ini penjumlahan angka ini jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Nah, kalau kosong kasih 0. Kasih 0, kalau kosong angkanya kasih 0. Nah, ini jangan. Nanti ini jumlah dari laba rugi tahun berjalan itu harus sama seperti yang di dalam neraca. Jadi harus sinkron gitu ya antara satu laporan dengan laporan yang lainnya, jangan sampai berbeda. Baik, kedua ini tentang ini terkait dengan
penghasilan komprehensif lainnya. Jadi ini terkait dengan akun dalam ekuitas lainnya. Ini harus sama nih. Ini jangan sampai beda. Kalau 0 ya 0. Kalau 0, 0. Jangan sampai strip atau kosong. Jadi ini taksiran pajaknya juga sama, harus sama. Jadi antara satu laporan dengan laporannya harus sama ya. Jangan beda angkanya. Ini pakai yang neto, ini pakai yang bruto. Jangan seperti itu. Sama aja nih angkanya. Baik, lalu laporan kualitas aset produktif juga demikian. Jadi ini di sini kan ada ya, di sini ada kredit, di sini ada rasio. Ini jangan sampai ketukar juga rasionya. Nanti KPMM dibikin NPL. Oh, seolah-olah jadi KPMM-nya 4, misalnya di sini KPMM-nya tertukar gitu jadi 4,91. Wah, ini jadi BDL banknya jadi kayak bank BDPK ini, bank bermasalah gitu jadinya. Jangan sampai tertukar rasio-rasio ini. Dan juga angka-angka di sini juga jangan sampai berbeda. Karena misalnya contoh nih penempatan pada bank lain, ini harus sama seperti dalam neracanya. Jangan sampai berbeda. Berangkatnya dari laporan yang sama, keuangan yang sama, tanggal yang sama. Seperti itu. Nah ini yang perlu di garis bawah ini sebenarnya yang ini nih, yang sering ketukar adalah rasio-rasio ini. Jangan sampai ketukar nih. Kalau ketukar nanti analisisnya beda lagi kita nih. Ini misalnya ketukar nih, KPMM misalnya 30, di sini tukar jadi NPL. Wah, dia jadi jelek dia NPL-nya, kan gitu. NPL-nya jadi berubah ke KPMM, 4,9-nya masuk KPMM, wah jadi kurang modalnya gitu, jadi seperti itu. Ini jangan sampai tertukar. Lalu selanjutnya laporan komitmen dan kontingensi. Nah ini laporan komitmen dan kontingensi tentunya sudah sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja jangan lupa bikin periode yang baru dan ini periode yang lama tahun sebelumnya. Nah ini informasi lainnya berisi tentang ya nama direksi, dewan komisaris. Ini jangan sampai gini, di surat pernyataannya direksinya 3. Di sini tulisannya 2, bingung kita validasinya. Nah ini yang perlu digarisbawahi lagi. Jangan sampai, terus juga beda nama gitu loh. Jangan sampai nama ini yang di sini dengan nama yang di surat pernyataan berbeda, jadi beda lagi nanti ceritanya. Jadi harus divalidasi lagi lah ya, sebelum disampaikan. Nah ini untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu sama seperti yang BPR, cara menyampaikan laporannya, cuma template-nya aja yang berbeda, ini sama. Jadi kalau, jangan lupa kalau kosong, tidak ada angkanya, kasih 0, gitu ya. Lalu ini juga sama, laporan keuangan pasifa, dan ini juga laba ruginya juga sama ininya, modelnya cuma beda nih, di sini aja akun-akunnya aja yang berbeda ya. Ini ada piutang, ada pendapatan bagi hasil segala macam. Lalu di sini ada laporan ini, ada beban ya, biaya ya, biaya-biaya. Nah, tentunya kalau di BPRS dia ada zakat ya, kalau di zakat dikeluarkan. Nah, ini juga sama persis, cuma beda di template-nya aja. Lalu lanjut ke, nah ini rasio. Nah, ini catatan dari saya juga untuk Bapak Ibu sekalian, jangan sampai keliru juga mencantumkan angka-angka, karena begitu mencantumkan angkanya salah, berarti salah juga kita menganalisis kondisi banknya, gitu ya. Ini misalnya, tapi tentunya dengan penyesuaian. Kalau misalnya tadi di BPR ada NPL, di sini ada NPF gitu ya. Di sini ada FDR, kalau di BPR ada LDR seperti itu. Ini ya, jangan sampai keliru. Lalu ini ada laporan sumber penyaluran dana zakat dan wakaf. Ini laporan yang disampaikan juga. Kalau ada disampaikan, kalau tidak ada ya tulis 0. Lalu ini juga sama, ini laporan sumber penyaluran dana kebajikan, kalau ada. Nah, ini laporan distribusi bagi hasil, ini juga harus disusun juga nih oleh BPR. Kalau BPRS kan tadi ada 8 ya. Lalu laporan kualitas aset produktif ini juga sama seperti yang tadi. Nah, ini juga sama, jangan sampai ketukar juga. Dan kalau untuk syariah dia ada tambahan ya, tambahannya adalah Dewan Pengawas ya, ada DPS dia. Jadi ini untuk fungsinya Dewan Pengawas Syariah, fungsinya untuk, tapi ini berbeda dari yang BPR tadi ya, tentunya ini bukan ininya.
Oh, baik, ini yang terakhir nih. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah diharapkan tidak mengubah format yang sudah diberikan. Itu yang pertama. Itu di garis bawah ya, jangan diubah. Kalau tambahin label boleh. File dikirim dalam bentuk Excel di-download pada website ini, pada link ini ya. Jangan link yang lain, link yang ini. Tidak terdapat perbedaan angka antara laporan keuangan tahun yang diaudit dengan yang disetujui RUPS dengan template yang di Excel. Jangan sampai keliru tuh, naruh angkanya salah. Dalam ribuan ya, jangan dalam rupiah penuh, tapi dalam ribuan. Jangan sampai antara hard copy yang di-scan dengan yang Excel itu berbeda. Lalu jangan lupa juga, saya ingatkan kembali, kalau kosong atau tidak ada angkanya, tulis 0. Lalu mengisi angka pada kolom penjumlahan sesuai dengan jumlah rincian dari akunnya. Jadi harus ada per akun rincian-rinciannya ya. Lalu angka-angka dalam laporan keuangan dapat di-tap up diharapkan sama nominal. Jadi antara tadi laba rugi dengan neraca harus sama. Oke. Terima kasih. Demikian dari kami. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan ke Humas LPS. Baik, Pak Fitrio, terima kasih sekali Pak Fitrio Baik, sudah memberikan paparannya untuk sosialisasi kita yang kedua. Dan pastinya saya harus tetap membuka nih Pak kesempatan untuk peserta kita nanti untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Bapak dan juga para pembicara lainnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tadi mengenai teknis yang sudah disampaikan oleh Pak Fitrio untuk dapat menuliskan pertanyaan di Q&A box kita yang Anda bisa langsung nanti kita bacakan pada hari ini. Namun jangan lupa tadi sudah ada beberapa yang disimpulkan atau dirangkum oleh Pak Fitrio, di mana Bapak Ibu sekalian jangan merubah format tetapi mengirimkan sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian download, tidak perlu lagi sekarang ya Pak ya dalam bentuk fisik, dan tanggalnya ya Pak ya, tanggal untuk jatuh temponya. Jangan lupa karena kita akan Bapak Ibu sekalian jatuh temponya pada tanggal 31 Juli 2020, namun itu jatuh kepada hari raya sehingga kita akan mempersilakan Bapak Ibu pada tanggal 3 Agustus 2020 pada hari Senin ya untuk dapat mengirimkan sebagai tanggal paling lambatnya. Nah, kalau tadi mungkin dari Pak Hari ke Pak Fitrio sudah menjelaskan teknis demi teknis dan juga sudah menghadirkan ada tutorial dan serta ada beberapa hal perubahan yang harus diperhatikan. Kita akan menambahkan lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, berbicara tentang saat ini Bapak Ibu mungkin banyak juga yang masih WFH atau work from home sehingga harus mengirimkannya berupa e-laporan nih dan memudahkan untuk bisa akses di mana-mana. Dan langsung kali ini kita akan menerangkan lebih jauh lagi mengenai penyampaian teknis sistem e-laporan. Apa ini bisa Anda lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya. Saya ingin mengundang dan mempersilahkan langsung untuk Ibu Mutiara Aisyah, perwakilan dari Grup Sistem Informasi, untuk dapat menyampaikan presentasinya. Silakan untuk Bu Aisyah. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang Bapak dan Ibu Direksi dan PIC Laporan dari BPR dan BPRS Wilayah Sumatera. Siang ini saya akan menjelaskan mengenai penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui sistem e-laporan secara detail. Jadi outline dalam penjelasan ini akan berfokus pada sistem e-laporan itu sendiri, kemudian fitur-fiturnya, akun pengguna, demo untuk laporan keuangan dan tahunan, serta layanan bantuan yang kami sediakan. Jadi gambarannya di sini adalah, jadi sistem e-laporan ini merupakan sistem informasi berbasis web yang disediakan oleh LPS sebagai sarana penyampaian laporan secara daring atau online oleh bank kepada LPS. Jadi dengan adanya sistem e-laporan ini, bank cukup menyediakan internet browser yang biasa digunakan misalnya Firefox, Google Chrome, atau Internet Explorer. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan Internet Explorer, diharapkan bisa menggunakan versi 10 ke atas ya, supaya fitur-fitur yang diterima bisa diterima dengan lengkap. Dan koneksi internet yang stabil, sehingga fitur-fitur dan layanan bisa diakses dengan optimal. Ini beberapa fitur yang kita sediakan untuk e-laporan bagi BPR dan BPRS. Yang pertama adalah untuk perubahan data pokok bank, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Hari. Di situ juga ada perubahan susunan kepengurusan bank, kemudian pengajuan perhitungan premi, itu untuk perhitungan premi, dan juga pengajuan laporan keuangan tahunan, yang tadi dijelaskan oleh Pak Rio. Di sini prinsip umum dari e-laporan ini adalah sebenarnya hanya bank menyampaikan laporan,
oleh 3 PIC. PIC masing-masing itu mempunyai kewenangan yang berbeda. Jadi ada 3 PIC sesuai akun yang sudah diterima. Itu laporan cukup disampaikan dengan cara upload ke dalam sistem e-laporan. Nah, nanti sistem ini akan melakukan verifikasi apakah laporan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka sistem akan menyimpan data ke dalam database LPS dan juga Bapak Ibu dapat mengunduh bukti kirim sebagai tanda terima. Penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui e-laporan itu secara umum terbagi jadi 2. Yang pertama adalah laporan keuangan tahunan, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan informasi data pokok bank, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Dan di sini kita sediakan beberapa modul. Yang pertama modul untuk perubahan data bank, itu data profil bank terkait jenis usaha dan lainnya. Kemudian perubahan data alamat bank, itu disediakan ada halaman terpisah. Kemudian ada juga perubahan susunan kepengurusan. Nah, ini masing-masing BPR dan BPRS mendapatkan 3 akun pengguna. Jadi yang pertama adalah akun pengguna dengan format kode kepesertaan .peserta. Pada format ini, untuk user ini memiliki kewenangan antara lain yang pertama perubahan data bank, kemudian perubahan alamat bank, dan yang ketiga perubahan susunan kepengurusan bank. Sementara itu untuk yang user kode kepesertaan .premi, itu user ini mempunyai kewenangan untuk pengajuan perhitungan premi dan mengunggah bukti setor pembayaran. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk format kode kepesertaan .labkeu, itu memiliki kewenangan untuk pengajuan laporan keuangan tahunan. Jadi masing-masing user ini sudah ada kewenangannya masing-masing. Jadi diharapkan pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kewenangannya. Nah, untuk proses pelaporannya sendiri relatif mudah ya, cukup menjalankan browser, kemudian mengakses URL yang kita berikan yaitu di lpsis.lps.go.id, kemudian bisa login dengan salah satu dari 3 akun tadi, sesuai dengan kewenangan dan tujuan laporannya, kemudian diunggah ke dalam sistem e-laporan. Nah, ini untuk pemantauannya. Jadi, sebagai tanda terima, kita juga sudah menyediakan di sini. Jadi, kita cukup menjalankan internet browser, kemudian di sini ada menu-menunya. Kita akan memilih menu dokumen saya, nanti akan kita demokan di sini caranya secara detail, sehingga kita bisa melihat daftar seluruh pengajuan. Nah, Bapak Ibu perlu memastikan bahwa status bernilai telah diterima atau disetujui. Dengan demikian Bapak Ibu dapat mengunduh bukti pengajuan sebagai tanda terima pelaporan. Di sini ada 2 tombol, yaitu tombol biru dan tombol merah. Tombol biru untuk mencetak secara langsung dan tombol merah itu untuk mengunduh dokumen sehingga bisa disimpan. Ini alur pendaftaran atau perubahan. Jadi kalau terjadi perubahan PIC laporan itu diharapkan tetap mengikuti alur yang ini. Alur ini tidak hanya untuk pendaftaran tapi juga untuk perubahan PIC. Jadi untuk melakukan perubahan PIC juga caranya dapat mengakses web e-laporan dari pihak bank ya. Kemudian dapat dilakukan download form penunjukan perubahan PIC e-laporan. Dari form tersebut yang sudah dilengkapi, itu perlu tetap dikirim hard copy-nya. Selain soft copy melalui email, jadi kami tetap membutuhkan hard copy untuk arsip dan dokumen yang sah untuk menyatakan perubahan PIC laporan. Jadi ada 2. Kemudian setelah disampaikan ke LPS, LPS akan membuatkan akun sesuai dengan form yang disampaikan dan kami akan menyampaikan ke bank link aktivasi yang perlu digunakan oleh bank untuk mengaktifasi user tersebut. Jadi bank perlu untuk mengakses dan juga secara langsung dapat digunakan untuk login ke dalam website e-laporan. Untuk alamat detailnya ada di bawah sini, hard copy-nya. Sementara untuk soft copy-nya bisa di-email ke ilaporan@lps.go.id dengan subjek pendaftaran. Nah, ini URL kita. Sementara untuk apabila ada kebutuhan untuk informasi, kita satu pintu dapat menghubungi informasi@lps.go.id.
Nah, berikutnya kita akan melakukan demo untuk mekanisme penyampaian laporan keuangan tahunan BPR dan BPRS melalui e-laporan. Nah, untuk melakukan demo, jadi di sini kita menyediakan ada akun dummy yang bisa kita gunakan. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun masing-masing yang sudah diberikan. Karena ini kita mencoba untuk mengupload dokumen laporan keuangan tahunan, jadi menggunakan user akun berupa kode kepesertaan .labkeu. Kemudian dimasukkan passwordnya, lalu klik tombol login. Nah, ini akan muncul di sini data pokok bank dan juga alamat, serta halaman yang menyatakan daftar pengurus ada di sini. Nah, kita akan melakukan upload laporan tahunan. Jadi kita klik menu pengajuan baru, kemudian memilih, ini ada tombol yang perlu diklik, laporan keuangan tahunan. Nah, di sini juga ada, kita sudah sediakan petunjuk. Jadi petunjuk langkah-langkah juga bisa diikuti dari langkah-langkah yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tab selain petunjuk, juga ada tab formulir. Klik tab formulir. Nah, kita tinggal melengkapi pengajuan yang ada. Beberapa field yang perlu diisi, diantaranya periode tahun, yaitu periode tahun laporan, bukan periode penyampaian ya. Jadi periode tahun laporan, kita pilih 2019, kemudian upload surat pernyataan kebenaran data dan informasi sesuai dengan lampiran dari PLPS. Ada template kita yang menunjukkan surat pernyataan kebenaran data dan informasi. Setelah diisi, diupload ke sini. Berikutnya, perlu dilakukan upload surat pernyataan direksi dan komisaris atas kebenaran isi laporan tahunan. Formatnya sama, PDF, atau bisa juga JPEG, dan PNG. Nah, ini ada beberapa perbedaan, yaitu untuk BPR ada dua opsi. Untuk BPR dengan aset kurang dari 10 miliar dan BPR dengan aset lebih dari sama dengan 10 miliar. Kita coba dulu yang kurang dari 10 miliar. Nah, ini fieldnya seperti ini. Tanggal RUPS, kemudian risalah rapat RUPS, apakah sudah dibuat akta notarisnya, itu ada pilihan. Di sini nanti akan ada field tambahan, kemudian laporan tahunan yang perlu diupload, dan juga berkas sesuai template Excel. Kemudian yang total aset lebih dari 10 miliar, ini berbeda. Di sini mengharuskan adanya audit dari akuntan publik. Jadi di sini kita minta informasi nama kantor akuntan publik, nama akuntan publik, opini akuntan publik, berkas laporan tahunan, dan juga file Excel. Kita akan coba melengkapi di sini untuk yang total aset kurang dari 10 miliar. Kita isikan nomor risalah rapat RUPS, kemudian kita upload laporan tahunannya yang PDF, dan juga Excel sesuai template dari LPS. Lalu kita siap untuk kirim pengajuan, bisa ditambahkan catatan jika ada. Kemudian klik tombol kirim di kanan bawah. Tindak lanjut, tekan iya. Nah, kita tunggu aja, ini sedang diupload, jadi jangan sampai terinterrupt atau terputus karena untuk menghindari file yang korup.
Nah, sampai kita akan mendapatkan notifikasi ini bahwa laporan telah kami terima dan Anda akan menerima email bukti tanda terima atau receipt serta dapat mengunduh langsung pada halaman dokumen saya. Kita klik OK. Nah, di sini kita menuju ke otomatis akan redirect kepada halaman dokumen saya. Kita bisa langsung mengunduh bukti dari penyampaian dengan cara klik tombol merah. Jadi file akan terunduh dalam bentuk PDF yang bisa disimpan sebagai arsip dan bukti. Coba kita download. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bukti pengajuan sudah menyatakan bahwa status pengajuan laporan keuangan tahunan untuk periode 2019 telah diterima oleh LPS. Nah, bukti ini disimpan sebagai tanda bukti pengajuan laporan. Dengan demikian, kewajiban bank sudah dilakukan. Ya. Baik, demikian sedikit demo dan penjelasan dari kami mengenai sistem e-laporan. Untuk berikutnya kami serahkan lagi kepada Mbak Jessica. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Ibu Aisyah. Tadi sudah memberikan presentasinya dan kemudian mensosialisasikan bagaimana tutorial ya, langkah-langkah untuk dapat menulis dan juga memberikan e-laporan secara benar dan tepat. Dan Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan juga melalui gambaran Bapak Ibu sekalian untuk dapat melihat ada banyak perubahan yang terjadi, baik dari sisi sistem ataupun juga formatnya, dan juga ada beberapa hal item dari pelaporannya Bapak Ibu sekalian ya, yang berubah, sehingga Bapak Ibu jangan sampai salah karena batas waktu untuk laporan tahunannya sekali lagi kami ingatkan adalah 3 Agustus 2020 untuk terakhir kami terima. Dan ini sudah sesaat lagi ya, Pak Hari katakan juga 80% nih Pak sudah masuk, 20% belum, jadi masih kejar-kejaran nih untuk semua yang Bapak Ibu BPR dan BPRS yang belum, untuk langsung segera karena perlu diverifikasi terlebih dahulu. Tadi sudah diterima, Anda mendapatkan notifikasi yang diterima, apabila nanti sudah disetujui nanti akan mendapatkan juga langsung disetujui. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan setelah 3 pembicara kita, maka kita akan mengajak untuk Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam sesi Q&A. Ini Bapak Ibu sekalian para panelis atau pembicara saya, sudah ada banyak sekali nih pertanyaan yang masuk nih. Antusiasnya begitu luar biasa. Namun pastinya tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf sebelumnya. Dan ingat, ada satu pertanyaan terbaik yang beruntung bisa mendapatkan hadiah dari LPS hari ini, yaitu berupa earphone Bluetooth. Yang pertama, langsung saya mulai ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pertanyaan dari BPR Mitra Sentral Dana, Palembang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa surat pernyataan atau SP direksi yang kita kirim diterima atau tidaknya oleh pihak dari LPS? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Hari nampaknya ini. Siap. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Jadi tadi ada pertanyaan dari BPR Mitra Sentra Dana. Kalau kita ingin mengetahui apakah surat pernyataan yang disampaikan sudah sampai di LPS sudah valid atau belum, seperti tadi sudah disampaikan di materi, Bapak Ibu bisa menuju ke e-laporan di menu beranda. Jadi step pertama adalah Bapak Ibu semua sekarang bisa cek nih di e-laporan di beranda apakah data katakanlah untuk direksinya, untuk bagian di kolom surat pernyataan itu sudah terisi dengan tanggal. Karena ketika sudah terisi dengan tanggalnya itu di sekitar tahun 2019 ke sini, karena PLPS 1 2018 itu munculnya di akhir tahun 2018, artinya untuk format baru, pasti Bapak Ibu sampaikannya either tahun lalu atau di tahun ini. Jadi tanggal yang disampaikan, ditulis di e-laporan tersebut adalah tanggal penyampaian surat pernyataan. Jadi kalau sudah berisi dengan tanggal, artinya Bapak Ibu sudah menyampaikan dengan valid dan sudah diverifikasi dengan benar. Namun ketika masih terisi dengan kolom tidak ada, jadi pilihannya hanya ada 2. Either dia adalah tanggal atau tidak ada. Nah, artinya kalau tidak ada, itu bisa 2 skenarionya. Apakah surat pernyataan yang disampaikan itu masih salah formatnya, ada modifikasi, atau nomor urutnya biasanya salah, harusnya ABC, dia tulisnya DEF, karena mungkin bikin suratnya urutan dengan surat sebelumnya, atau menggunakan format lama, itu kita tulis masih tidak ada. Dan jika Bapak Ibu masih penasaran kenapa kok saya ada salah apa ya, Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami. Jadi seperti tadi sudah ada nomor Pak Ari dan Mbak Maya, itu bisa di WhatsApp juga. Sudah ada nomor handphonenya juga.
Pak, saya kok masih tertulis tidak ada ya? Saya ada salah di mana ya? Biar bisa cepat di follow up. Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami, baik email, nomor telepon. Kalau email di informasi@lps.go.id. Jika masih penasaran kok kenapa ya masih tertulis tidak ada, padahal saya sudah mengirimkan. Nah itu Bapak Ibu bisa mengirimkan email atau menghubungi rekan kami di nomor telepon yang sudah diberikan tadi. Demikian Mbak Jessica. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi Bapak Ibu untuk terutama penanya kita, silakan untuk boleh lebih aktif ya kita ajak ya Pak ya, untuk bisa mengetahui karena begitu banyak laporan dari seluruh BPR dan BPRS yang masuk. Jadi Bapak Ibu kami ajak juga untuk boleh aktif menanyakan seperti apa statusnya dan kemudian apa saja yang harus diperbaiki atau bisa dikirimkan secara ulang kembali. Baik, selanjutnya kita punya pertanyaan dari Bapak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari BPRS RHA. Apabila ada perpanjangan jabatan direksi dan perubahan kepemilikan pemegang saham pengendali, apakah perlu dilakukan pembaharuan SP? Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Ilham dari BPRS, apa tadi? BPRS? RHA. Jadi terkait dengan perubahan jabatan, itu apakah harus mengirimkan kembali surat pernyataan? Seperti sudah saya sampaikan, surat pernyataan itu hanya disampaikan satu kali ketika tidak ada perubahan jabatan. Jadi katakanlah dia direksi sampai dengan 5 tahun ke depan, surat pernyataan hanya disampaikan satu kali. Tapi ketika ada perubahan jabatan dari direksi ke komisaris, nah berarti yang bersangkutan harus menyampaikan kembali nih surat pernyataannya. Jadi jelas surat pernyataan harus disampaikan kembali ketika ada perubahan jabatan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika terjadi perubahan PSP atau pemegang saham pengendali yang tadinya X berubah menjadi Y. Nah, artinya harus menyampaikan kembali nih surat pernyataannya, Mbak Jessica dan Bapak Ibu. Jadi untuk perubahan data ini itu juga harus diupdate di sistem e-laporan biar kita tahu, oh ternyata Bank X ada perubahan direksi, maka muncullah kewajiban surat pernyataan tersebut yang harus disampaikan ke LPS. Karena kenapa? Seperti tadi sudah disampaikan, untuk jabatan baru itu wajib disampaikan ke LPS 60 hari kalender. 60 hari sejak kalender. Dia diangkat dalam RUPS gitu ya. Jadi harus segera disampaikan dalam 60 hari kalender itu. Karena apa? Karena ada dendanya juga nih. Di Undang-Undang LPS jelas, dendanya itu ada, bahkan ada pidana, ada perdata. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa aware terkait dengan hal ini. Seperti yang saya sudah sampaikan, untuk surat pernyataan ini saya highlight lagi, itu batas waktunya sampai dengan, kalau untuk sudah yang menyampaikan format lama, itu sampai dengan akhir Desember Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dalam kurun waktu 5 bulan ke depan nih, Bapak Ibu yang masih belum menyampaikan atau sudah menyampaikan tapi salah, segera menyampaikan nih surat pernyataan ini. Kita juga sudah mengingatkan, sudah mengirimkan surat berulang kali ke bank-bank yang masih salah atau belum menyampaikan untuk segera menyampaikan suratnya. Dan kita juga intens menelpon beberapa bank untuk menyampaikan kewajiban hal tersebut. Kira-kira itu. Baik Pak Hari, begitu lugas sekali jawaban yang sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu mohon untuk dicatat tadi beberapa hal penting yang sudah disampaikan. Jangan lupa untuk setiap ada perubahan Anda juga dapat mengirimkan SP kembali ya Pak ya. Betul. Baik, selanjutnya kita punya pertanyaan kali ini dari PT BPR Karya Parhuta Sanusi Pane. Halo Pak, apa kabar? Pertanyaan seperti ini. Untuk Mbak Muti ya nampaknya ditujukannya. Izin saran Bapak atau Ibu, kami dari PT BPR Karya Parhuta Sumbang, saran yang berkaitan untuk alamat web dan kontak person LPS hubungan dengan informasi, perubahan dan lain-lain agar lebih mudah konfirmasinya dengan BPR jika terjadi kekeliruan dalam penyampaian laporan BPR. Oh, nampaknya penanya kita ini memberikan saran agar dipermudah untuk kontak personnya Ibu, untuk bisa dikontak lebih mudah lagi untuk bagaimana menyampaikan konfirmasi, kemudian kekeliruan dan juga mungkin apa yang harus diupdate. Mungkin boleh ditanggapi, silakan Ibu. Oh iya, baik Pak. Untuk mengenai kontak kita bisa kita sediakan melalui Puslinfo tadi, informasi@lps.go.id. Namun jika memang ada yang secara detail ingin ditanyakan juga kita sangat terbuka gitu, tapi nanti kita akan siapkan beberapa PIC yang bisa dihubungi secara langsung. Nah, namun demikian karena ini e-laporan ya, jadi kita juga semua email yang terdaftar itu sudah kita masukkan ke database dan segala notifikasi yang terkait dengan perubahan status atau status laporan Bapak dan Ibu itu semua terupdate melalui email. Jadi kadang kan justru malah
adanya sistem ini akan semakin mudah gitu, mempermudah Bapak dan Ibu, karena mendapat notifikasi langsung apapun yang terjadi di dalam sistem itu langsung notifikasinya masuk ke dalam email. Jadi dapat fast respon ya, Iya, real time fast respon juga, respon. notifikasinya langsung keluar dan Bapak dan Ibu juga bisa langsung melihat apa yang harus diperbaiki ataupun juga hal-hal lainnya ya, Iya, yang bisa lewat notifikasi itu. Baik, sudah dijawab ya Bapak untuk pertanyaannya, terima kasih untuk Mbak Mutia atau Mbak Aisyah. Kemudian saya punya pertanyaan untuk ke Pak Hari lagi nih, apakah ya data pemilik harus mengirimkan surat pernyataan PLPS 1 2018? Ini pertanyaan dari BPRS, Margi Rizik Bahagia Warjinem. Oke, terima kasih BPRS Marga Rizky. Kaitannya dengan apakah perubahan pemegang saham itu update harus menyampaikan surat pernyataan. Tadi jadi ada 2 step sebenarnya saya bisa rangkum. Jadi ketika ada perubahan pemegang saham, Bapak Ibu yang pertama harus melakukan update di laporan dulu. Karena itu bisa dilakukan secara cepat kan ya. Dan setelah itu, setelah update data pokok itu karena bagian dari data pokok bank, ketika sudah terupdate, lalu muncullah nanti kewajiban Bapak Ibu untuk menyampaikan surat pernyataan. Jadi surat pernyataannya itu wajib disampaikan setelah terjadi perubahan itu. Jadi kita acuannya based on tanggal akta atau tanggal RUPS dari perubahan pemegang saham tersebut. Jadi 60 hari dari perubahan tersebut harus disampaikan tuh surat pernyataan dari pemegang saham yang baru tersebut. Jadi perlu ditekankan juga, pemegang saham yang wajib menyerahkan surat pernyataan hanya pemegang saham pengendali saja Bapak Ibu. Jadi tidak harus pemegang saham seluruhnya yang mungkin hanya punya 5%, 10%, tapi hanya satu saja pemegang saham pengendali. Adapun pemegang saham pengendali itu sudah ada 2. Kalau formatnya itu adalah pemegang saham pengendali perorangan, Bapak Ibu download lampiran 2 di website kami, di kewajiban kepesertaan, di lampiran 2 itu adalah format untuk pemegang saham perorangan, yang dimana statementnya itu adalah saya, karena dia kan perorangan. Tapi ketika itu pemegang sahamnya adalah badan hukum, Bapak Ibu yang harus di-download adalah lampiran 3, pemegang saham pengendali untuk badan hukum. Di situ statement yang berbeda adalah kami. Jadi bisa dilihat perbedaan tersebut, jadi untuk yang badan hukum, direksi atau direksi dari badan hukum yang mewakili hanya mewakili dari badan hukum tersebut. Jadi statement itu sebenarnya dibuat oleh badan hukum. Adapun semua kalimat yang ada di dalamnya terkait dengan pribadi dan lain-lain, pribadi tersebut adalah mengacu kepada badan hukum, bukan statement dari katakanlah misalnya pemegang saham pengendalinya adalah bupati biasanya. Nah, statement pribadi di situ adalah bukan pribadi atau gubernur yang tanda tangan di situ. Jadi itu adalah badan hukum dari di mana yang memiliki dari bank tersebut. Mungkin itu Mbak Jessica. Baik, terima kasih Pak Hari. Kita akan lanjut ya Bapak Ibu kepada pertanyaan selanjutnya dan kali ini untuk Mas Fitrio. Ada juga nih Pak langsung ya. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Baik, ini pertanyaan dari PT BPR Dana Prima Mandiri. Halo untuk penanya kita. Pertanyaan seperti ini Pak, apakah untuk penyampaian laporan khusus disampaikan secara e-laporan atau hard copy ke LPS? Ya, terima kasih. Jadi hingga saat ini memang kita belum mengatur mengenai laporan khusus ini. Memang laporan khusus ini kan nanti dikategorikan untuk bank yang dalam perhatian, dalam pengawasan intensif dan pengawasan khusus sebenarnya. Sebenarnya belum diatur di LPS mengenai hal tersebut. Jadi bisa jadi nanti disampaikannya pada kondisi yang khusus, yang kahar. Nah, untuk BDPI, BDPK sendiri, LPS itu mendapatkannya dari OJK. Jadi memang belum kita mintakan ini untuk BPR. Jadi ini nanti kita hanya informasikan aja bahwa kita tuh bisa loh meminta laporan khusus ini suatu waktu LPS membutuhkan, seperti itu kira-kira. Jadi kalau laporannya sendiri itu belum kita wajibkan kepada bank gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Nanti akan dibantu juga apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan tentang laporan khusus tadi, bisa langsung menghubungi ya Pak ya, kontak call yang tadi sudah disiapkan ataupun juga emailnya dari LPS ya Pak. Ya, boleh. Fitria ya. Tapi karena kita belum wajibkan jadi belum ada. Ya, jadi belum ada ya. Belum ada. Oke, baik. Selanjutnya masih ke Pak Fitrio juga nih Pak, pertanyaan berikutnya. Kali ini dari PT BPR Nusantara Bona Pasogit dengan Nurlina Ernawati. Halo untuk Mbak Nurlina di sana. Saya dari BPR NBP 4. Saya mau tanyakan terkait laporan keuangan tahunan, bahwa kami telah menyampaikan laporan keuangan tahunan tahun 2019 yang telah diaudit KAP
melalui e-laporan. Namun statusnya telah diterima. Apakah itu sudah dapat dikatakan sudah sesuai dengan PLPS atau harus dengan status disetujui? Mohon penjelasannya mengenai status tersebut. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Ini yang perlu digarisbawahi pentingnya kita ini ya di LPS ini. Kan sebenarnya jumlahnya kan ribuan BPR yang menyampaikan laporan ke LPS. Nah, ini juga menjadi urutan nih, diurutkan. Jadi diurutkan yang pertama kali menyampaikan laporan itulah yang divalidasi dulu. Jadi tidak serta-merta begitu dia menyampaikan laporan diterima, terus itu dianggap benar atau sudah disetujui, tidak otomatis. Jadi harus divalidasi dulu. Nah, itu urutan validasinya ngikutin dari submit dia terhadap laporan. Makanya semakin cepat laporan itu disampaikan, semakin cepat lebih kita baik validasi. juga untuk mendapatkan Betul. respon feedback balik ya Pak ya, Betul. untuk verifikasinya. Nah, kalau memenuhi kriteria, ini kita harus gambari lagi bahwa sekarang kalau dia hanya menyampaikan laporan saja, itu sudah bisa diterima laporannya. Tapi apakah laporan itu benar, itu mesti kita validasi lagi. Oke. Jadi validasi itulah yang menentukan LPS menerima laporan ini sesuai atau tidak sesuai. Baik. Jadi gitu. Ini cukup ketat juga waktunya ya Pak ya, Iya. kalau udah di tanggal-tanggal seperti ini, karena hari ini kita sudah tanggal 20 dan nanti jatuh temponya itu kan sebenarnya tanggal 31 Juli. Jadi kita bisa lihat adalah sebenarnya 30 ya Pak ya, untuk bisa diselesaikan semuanya. Kalau lebih cepat kan lebih baik, karena siapa tahu memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Jadi bisa direspon balik ya, untuk bisa dikirimkan. Baik, Bapak Ibu, jadi jangan sampai menunda-nunda untuk mengirimkannya. Segera untuk Bapak Ibu para direksi atau pelaksana BPR dan BPRS untuk dapat mengirimkan laporan melalui e-laporan yang sudah ditentukan dengan format yang sudah ditentukan pula. Ingat, kita menghimbau dan juga meng-highlight untuk tidak merubah ya, atau mengganti-ganti format yang sudah ditentukan. Baik, kita akan menuju kepada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Hari ini begitu luar biasa dan begitu antusias sekali. Dan untuk pertanyaan berikutnya adalah untuk Pak Hari. Pak Hari, ini pertanyaan dari BPR Ronatama Mandiri Jambi. Halo Jambi. Selamat pagi dari Neni BPR Ronatama Mandiri Jambi. Mau bertanya, jika sudah menyampaikan perhitungan premi LPS, biasanya terdapat balasan seperti slip setoran LPS. Tapi kenapa pada semester 2 2020 ini tidak ada lagi? Mungkin Berarti jawab. Oke, terima kasih Ibu Neni dari BPR Ronatama. Jadi terkait dengan slip setoran, Ibu bisa menggunakan slip setoran biasa saja Ibu. Jadi memang dari LPS belum mengirimkan untuk periode ini. Jadi untuk slip setoran sendiri tidak ada standar bakunya. Bapak Ibu bisa menggunakan slip setoran biasa yang ada di Bank BRI. Nanti cukup mengirimkan nomor rekening tujuan. Nanti di keterangan jangan lupa memasukkan kode kepesertaan dari bank masing-masing dan nama banknya. Sebenarnya semudah itu Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan slip setoran biasa. Jadi bisa menggunakan slip setoran biasa ya Bapak Ibu, jangan khawatir, terutama untuk Bu Neni yang baru saja bertanya ya. Dan selanjutnya kita punya pertanyaan kepada kali ini Bu Mutia nih pertanyaannya. Pertanyaannya dari PT BPR Anugerah Bintang Sejahtera dengan Ibu Wiyanti. Saya dari BPR ABS Pekanbaru Riau dan saya ingin menanyakan untuk status dalam e-laporan pada saat kita sudah kirim melalui e-laporan, itu statusnya apa ya? Telah diterima atau disetujui? Karena status laporan kita beda-beda dari perbedaan status laporan kita itu telah tercetak tanda terima laporan kita. Mohon penjelasannya. Oke, mungkin menanyakan statusnya. Mereka dalam satu BPR atau BPRS-nya mendapatkan replay tadi ya, notifikasi yang berbeda-beda nih Bu. Boleh bantu? Jadi memang untuk status ini ada beberapa status, tapi pada saat Bapak dan Ibu baru mengupload, itu statusnya adalah telah diterima. Namun demikian ada kemungkinan apabila laporan yang disampaikan itu tidak sesuai, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan status berupa revisi. Jadi itu tandanya adalah laporan tersebut perlu untuk direvisi. Selain itu, apabila sudah disetujui akan mendapatkan status sudah disetujui. Untuk detailnya antara perbedaan statusnya akan dijelaskan oleh Pak Rio dari GSSK. Iya, baik. Jadi ini kalau sudah menyampaikan, udah, oke.
Jadi ini kalau sudah menyampaikan memang BPR akan mendapat tanda terima tuh, tanda terima melalui email ya, itu ya, tanda terima stiker bahwa telah diterima. Tapi belum tentu itu disetujui gitu ya. Jadi harus divalidasi dulu. Nah, kalau validasi bisa juga sifatnya ada revisi. Kalau revisi kan berarti harus disampaikan kembali. Nah, itu bisa disampaikan kembali melalui media online. Jangan hard copy ya, tapi media online penyampaiannya. Jadi jangan hard copy, tetapi adalah melalui media online. Media online lagi, jadi Baik. diupload lagi gitu. Nah, jadi diupload ulang ya Pak ya? diupload ulang. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Mutia dan juga Pak Fitrio untuk jawabannya. Selanjutnya kita punya pertanyaan dari PD BPR Rokan Hulu. Nah, kali ini beliau menanyakan mengenai terkait laporan tahunan, apakah data pengurus yang kita cantumkan adalah data pengurus akhir tahun, yaitu Desember 2019, atau data pengurus pada bulan laporan, yaitu Mei 2020. Mohon petunjuknya. Mungkin ini langsung ke Pak Fitrio. Gimana Mbak tadi? Jadi pertanyaannya Pak, sebentar. Apakah terkait laporan tahunan, apakah data pengurus yang kita cantumkan adalah data pengurus akhir tahun Desember 2019 atau data pengurus pada bulan laporan yaitu Mei 2020? Baik, jadi kita ngelihat ke ininya dulu ya, ke ADART-nya dulu ya. Mana yang berlaku nih di bank itu? Kalau misalnya yang berlaku ADART-nya direksi yang lama, yang sebelum yang pada saat tahun pelaporan tapi belum dilaporkan gitu ya, belum, maksudnya masih di tahun 2000, misalnya kalau sekarang kan 2019 gitu ya. Nah itu yang mengirimkan surat pernyataan adalah dia yang tercantum dalam ADART. Tapi kalau ADART-nya sudah berubah di bulan Mei atau di bulan April gitu pada saat penyampaian laporan ini, maka yang memberikan surat pernyataan adalah pengurus yang sudah tercantum ADART-nya dalam perusahaan. Baik. Itu yang berlaku aja. Jadi kita pakai ADART yang berlaku pada saat laporan keuangan itu disampaikan. Jadi yang berlaku pada saat laporan keuangan itu ya Pak ya, disampaikan betul. ya. Baik, sudah jelas ya Bapak Ibu para peserta kita untuk pertanyaan yang baru saja dijawab oleh Pak Fitrio. Baik, selanjutnya kita punya pertanyaan dari PT BPRS Serambi Mekah. Saya Sania dari BPRS Serambi Mekah Kota Langsa. Mau bertanya tentang laporan keuangan tahunan isian kolom yang berisi nominal 0 terisi tanda strip dan sudah menyampaikan di laporan. Itu bagaimana? Apakah harus menyampaikan kembali atau itu dapat diterima? Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Jadi silakan Pak. Ya memang itu harus dikoreksi ya, karena memang kalau 0 kan dibacanya, kalau kosong dengan 0 dibeda dia bacanya. Jadi harus dikoreksi, sampaikan aja lagi melalui media online revisinya. Jangan sampai mengirimkan kopi, jadi harus revisinya melalui online. Sampaikan aja lagi sebelum batas waktu mengakhir penyampaian. Jadi kalau memang masih ada yang keliru, silakan sampaikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Fitrio. Dan selanjutnya adalah pertanyaan untuk Pak Hari nampaknya nih. BPRS Lampung Timur yang memberikan pertanyaan. Halo, kalau BPRS sudah terlanjur membayar premi ke Bank BRI dan bukan ke BSM, bagaimana Pak? Oke, terima kasih BPRS Lampung Timur. Jadi kalau kaitannya sudah terlanjur, kita juga ada solusinya, kita juga memaklumi karena ini masih perdana di periode 2 tahun ini. Jadi untuk BPRS Lampung Timur jangan khawatir, nanti dari pihak internal LPS akan melakukan pemindahan buku dari rekening yang sudah dibayarkan ke BRI ke BSM tentu saja. Tapi tentunya kami harapkan untuk BPR yang belum BPRS yang belum membayarkan premi periode 2 2020 langsung membayarnya langsung ke BSM karena kita sudah ada PLP 1 2020, ada penjaminan syariah. Mudah-mudahan kita bisa mendukung ini, dan ke depan juga mudah-mudahan penjaminan syariah semakin kuat ke depannya, buat industri syariah lebih maju lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan kita akan meneruskan kepada pertanyaan berikutnya kali ini untuk Ibu Mutia nih, dari PT BPR Anugrah Bintang Sejahtera. Oh ini tadi sudah ya kita sampaikan ya, untuk Bu Mutia juga sudah menjawabnya. Namun ada pertanyaan lagi nih Bu Mutia dari PT BPR Dana Prima Mandiri dengan Henry Fernando. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara mendapatkan user untuk setiap penyampaian e-laporan dari BPR? Untuk tata cara pengajuan user baru ya berarti ya ini. Itu tadi ada di flow yang kita jelaskan. Sebenarnya kalau ingin flow secara detail bisa di bagian bawah dari sistem akses URL tersebut lpsis.lps.go.id, di situ ada permintaan user. Itu cukup diklik, di situ ada flow yang perlu dilakukan, form yang perlu diisi, dan form tersebut
perlu untuk di-email kepada LPS dan juga dikirim hard copy-nya. Dengan demikian itu kita akan membuatkan user baru ataupun perubahan user yang lama kepada user yang baru itu bisa dilakukan berdasarkan form tersebut. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu Mutia. Semoga dapat menjelaskan kepada penanya kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan kepada pertanyaan untuk Pak Hari. Pak Hari kembali nih Pak. Yaitu dari PT BPR Solok Sakato dengan Bapak Atfal. Bila terjadi perubahan direksi dan komisaris, kapan dilakukan pengisian data atau perubahan pada data pokok pada e-laporan? Nampaknya ini tadi sebetulnya sudah sempat kita sampaikan juga ya Pak. Mungkin boleh kembali untuk dijawab. Terima kasih dari BPRS Solok terkait dengan perubahan data pokok bank, dalam hal ini perubahan direksi dan komisaris. Mungkin saya highlight lagi, tadi mungkin saya belum sebutkan, untuk batas waktunya penyampaiannya adalah 14 hari kerja, wajib disampaikan via e-laporan Bapak. Jadi setelah diangkat oleh RUPS, direksi atau komisarisnya, wajib Bapak mengupdate di e-laporan 14 hari kerja. Adapun untuk surat pernyataannya, itu batas waktu penyampaiannya untuk direksi atau komisaris baru adalah 60 hari kalender dari diangkatnya direksi atau komisaris tersebut pada RUPS. Baik. Sekian. Tadi ya, jangan lupa untuk selalu mengingat juga batas waktunya adalah 60 hari kalender. Dan itu adalah batasnya setelah dari dilakukan RUPS ya. Sehingga bisa dicantumkan di dalam e-laporan tersebut. Baik, kita akan menuju, ini pertanyaan selanjutnya akan ditujukan kepada Bu Mutia. Kali ini pertanyaan dari BPR Ingin Jaya dengan Bapak Raja Firdaus. Yaitu pertanyaannya, pada form dokumen saya, pada absensi pengiriman laporan ada beberapa status yang muncul seperti telah diterima, disetujui, dan expired. Bagaimana membedakan perbedaan opsi tersebut dan apakah diperbaikinya hanya beberapa, seperti mungkin nampaknya pertanyaannya adalah yang expirednya saja kah, terus kemudian dengan status yang disetujuinya bagaimana, seperti itu. Jadi untuk yang perlu direvisi, yang perlu respon dari bank untuk melakukan revisi itu adalah dengan status revisi. Sementara untuk yang expired kita perlu cek lagi apakah itu memang dokumen periode lama atau memang sudah ada dokumen koreksinya atau seperti apa. Karena sebenarnya status kita itu ada 4 kan. Setelah diterima, disetujui, revisi, dan juga sedang integrasi sistem. Integrasi sistem itu proses internal di kita, cuma dia kadang muncul ada status itu. Tapi secara umum yang perlu untuk direspon oleh bank adalah status revisi. Itu adalah ketika bank perlu melakukan revisi atas laporan tersebut. Gitu. Baik, jadi itu yang respon yang dapat dilakukan ya Ibu ya, bahwa dengan yang status diterima, baik ditunggu untuk apabila akan menjadi disetujui atau perlu direvisi, tapi apabila sudah mendapatkan status direvisi, ini yang harus Bapak Ibu, BPR dan BPRS perhatikan baik-baik untuk dapat direvisi segera, sehingga dapat memberikan secara keseluruhan dan tepat waktu ya, yang terpenting dengan format yang benar. Baik, nampaknya seluruh pertanyaan untuk sesi kita kali ini sudah kita sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan waktu kami tidak dapat menyampaikan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam Q&A box yang pada hari ini. Namun sekali lagi untuk Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih untuk respon yang begitu luar biasa, antusiasmenya, dan untuk Bapak dan Ibu yang masih mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab, silakan boleh mengirimkan kembali pertanyaan-pertanyaan Anda melalui email ataupun juga ke nomor telepon yang sudah disebutkan oleh Pak Hari tadi dan juga Bapak Ibu lainnya. Baik, nah Bapak-Bapak Ibu, ini dia nih sesi yang paling ditunggu. Tugasnya tidak susah tapi juga bukan sesuatu yang mudah, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi begitu luar biasa, kami minta bantuan Bapak Ibu sekalian berdiskusi untuk memilih satu pertanyaan terbaik yang akan beruntung mendapatkan hadiah earphone Bluetooth dari LPS hari ini. Jadi silakan Pak, Ibu untuk diskusi dulu, kira-kira siapa pertanyaannya. Dan sambil menunggu hasil siapakah yang akan menjadi penanya terbaik, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekali lagi para peserta BPR dan BPRS kami untuk dapat mengisi form survei sosialisasi dengan langsung mengakses yaitu link di bit.ly/PLPS Juli. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian untuk dapat melihat sudah ada linknya juga di chat box yang sudah kita siapkan. Karena pastinya masukan dari Bapak dan Ibu sekalian sangat berarti sekali untuk dapat memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Dan jangan lupa habis ini kita juga masih ada kuis loh.
Jadi siap-siap ya untuk jarinya dan juga kesempatannya mendapatkan hadiah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah ya. Ini nampaknya seperti memikirkan peraturan-peraturan baru nih ya. Sungguh sangat berat tapi harus dilakukan karena semua pertanyaannya bagus-bagus Betul. dan oke-oke semua. Kali ini karena hadiahnya 1, kita harus memilih yang terbaik dari seluruh pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi silakan mungkin perwakilannya boleh membacakan pertanyaan dari mana yang sudah dipilih. Oke, jadi setelah sangat sulit nih berembuknya dari ribuan pertanyaan yang masuk, best of the bestnya, karena harus 1 nih hadiahnya. Mungkin kalau kita mau banyak mungkin bisa juga ya. Tapi karena harus 1 nih memilihnya, jadi sudah kami ambil keputusan untuk penanya terbaik itu atas nama Ilham dari BPRS RHA Rahmah Hijrah Agung dari Nangro Aceh Darussalam. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat untuk Bapak Ilham dari BPRS Rahmah Hijrah Agung. Ini jauh sekali loh ya, dari Sumatera paling ujungnya, yaitu dari Lok Sumawe, Nangro Aceh Darussalam. Dan tadi beliau menanyakan mengenai apabila ada perpanjangan jabatan direksi dan perubahan kepemilikan pemegang saham pengendali, apakah perlu dilakukan pembaharuan SP? Ini penting loh ya, dan tadi sudah dijawab oleh Pak Hari. Dan jangan lupa untuk dapat juga diingat ataupun diperhatikan untuk BPR dan BPRS lainnya. Baik, selamat sekali lagi untuk Pak Ilham. Nanti akan dihubungi oleh tim LPS untuk dapat menyerahkan hadiah atau mengirimkan hadiahnya itu earphone Bluetooth untuk Anda. Semoga bermanfaat. Dan nampaknya saya juga harus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Hari, Pak Fitrio dan juga Bu Aisyah, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Terima kasih sudah memberikan penjelasan dan sosialisasi. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa ditunggu untuk kiriman-kiriman e-laporannya. Dan batas waktu yang terpenting adalah sampai dengan 3 Agustus 2020, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan tugasnya kembali. Nah, Bapak Ibu, para peserta BPR dan BPRS kami hari ini, seluruh sosialisasi dari keynote sampai dengan teknis dari masing-masing peraturan yang baru saja diberikan atau disosialisasikan oleh LPS telah kami sampaikan dan kami hadirkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini kami akan menepati janji seperti yang telah Jessica sampaikan di awal acara, bahwa selain di sesi pertama kita juga akan menghadirkan kembali nih Quizy di sesi kedua. Wah, sudah siap Bapak Ibu sekalian? Caranya masih sama, yaitu Anda langsung saja mengakses ke www.joinmyquiz.com dan kemudian masukkan kode gamenya. Kode gamenya adalah 116621. 116621. Formatnya jangan lupa digunakan format yaitu nama bank spasi nama pribadi Anda, karena kita akan memberikan satu hadiah spesial untuk yang beruntung sebagai pemenang pertama, yaitu headphone. Ya, headphone ini bisa digunakan untuk mendengarkan webinar, kemudian lagu-lagu kesayangan Anda selagi Anda melakukan WFH. Dan jangan lupa dong, selalu ikuti kegiatan sosialisasi webinar yang diadakan oleh LPS, dan apalagi dengan suaranya yang jernih nih menggunakan headphone tersebut ya.